Investasi saya pada waktu itu dia bayar sekian ratus dolar untuk ikut seminar tentang properti. Kemudian diminta untuk membuat satu yang namanya klub, 6 orang gitu ya. Setiap minggu kumpul untuk ketemu membahas dalam seminggu ini dapat apa. Tidak bisa ya sebulan sekali, tidak bisa ya 2 bulan sekali, tidak bisa 3 bulan sekali. Nah oke, sebulan sekali. Sebulan sekali, wah 6 habis seminar, meeting semua. Wah penuh api-api gitu ya. Bulan kedua tinggal 5. Bulan ketiga tinggal 4. Bulan berikutnya tinggal 2 doang temannya Robert Kiyosaki dan Robert Kiyosaki. 1 tahun kemudian dua-duanya breakthrough. Sudah mulai dapat properti. Yang di bawah harga, yang bisa di flip, yang bisa disewakan, yang bisa dibuatkan kos-kosan. Jadi tadi Pak Diki tolong yang Pak Diki mana? Yang kemarin saya foto yang di atas itu tentang Coca-Cola. Tahukah Anda Coca-Cola? 1 tahun pertama jualan berapa botol? 25 botol kemarin. 25 botol, berapa botol? Kalau dia sudah menyerah kira-kira ada Coca-Cola hari ini enggak? 25 botol setahun itu bisa hidup atau enggak itu ya? 25 botol. Nah, terus kemudian ini kan 25 botol. Yang Jack Ma tentang yang namanya peluang. Tentang yang namanya apa? Peluang Pak Diki ini Jack Ma, ini peluang gedein aja. Bagaimana melihat peluang? Ketika ada kesempatan, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat Bapak Ibu. Ketika ada yang ambil kesempatan, Anda memandang orang lain. Itu. Betul? Apa ada? Tidak ada. 2 juta jadi 8M. Mana ada? Tidak pakai duit. Apa iya? Masa omsetnya bisa 555 miliar 5 jam? Yo karepmu Bapak Ibu. Ketika orang lain menghasilkan uang, Anda tidak paham. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Wah, jualan ludah bisa punya Rolls Royce, keren. Kalau jualan ludah bisa punya Rolls Royce, semua jualan ludah punya Rolls Royce. Betul? Jualan pengetahuan jadi pembicara bisa punya Rolls Royce, semua pembicara jadi Rolls Royce. Betul enggak? Enggak Bapak Ibu. Yang bisa jualan jadi pembicara, menurut saya pembicara Anda jadi miliarder bisa Bapak Ibu. Tapi kalau pembicara Anda gabungkan dengan kemampuan Anda menjual, khususnya di bidang properti, Anda bukan hanya puluhan miliar, enggak Bapak Ibu. Ratusan miliar, at least, triliuner, yes. Jos? Tidak semua bidang bisa membuat Anda sukses jadi kaya raya. Itu harus dipahami dari awal. Kalau Anda tidak paham, Anda ambisinya besar tapi bidangnya salah, ya rodoang ya. Berikutnya Bapak Ibu, ketika Anda mengerti, sudah terlambat katanya. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Peluang selalu ada, gitu ya. Jadi kita harus memilih-milih peluang dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, nih, kenapa Bapak Ibu diwajibkan? Oh, cari kontraktor. Sekali lagi, fungsinya kontraktor untuk apa? Yuk. Jadi kalau Anda sudah punya tanah, nanti dapat tanah, atau dapat rumah mau diambrukkan jadi tanah, kan dihitung toh bangun biayanya berapa. Setelah Anda tahu biayanya bangun, Anda jalan-jalan di mana-mana nemu duit. Oke? Jalan di mana-mana nemu? Siapa yang mau belajar 4 sehat 5 sempurna, bahkan mau saya danain caranya gimana? Angkatan katakan saya. Pak Edi Santos siap ya, nanti yang ngajar Pak Edi Santos ya. Ini sudah masanya let the children, let the murid yang mulai sharing. Just? Good. Saya kepengen Anda suatu hari yang ikut ngajar. Jadi Anda sukses di bidang, gini loh, guru tidak selalu lebih pintar dari muridnya. Saya tidak selalu lebih pintar di bidang Anda. Saya adalah orang biasa yang banyak hidup saya banyak kekurangan. Tapi banyak hal dalam kehidupan saya yang excellent. Kenapa kok excellent? Karena saya pelajarin, saya praktekkan, saya ulangi, saya pelajarin, saya praktekkan, saya sharing. The more I share, the more I remember. Ini yang luar biasa. Dan the more I share, rezeki saya tambah banyak. Kok bisa? Peluangnya tambah banyak. Banyak murid-murid, patung ini ada, ini patung ini ada. Walaupun sekarang saya semi-retire, jadi kalau ada peluang-peluang biasanya Bapak Ibu, saya serahkan sekarang kepada Pak Tan Wijaya untuk di properti gini ya kamu yang sudah mulai majulah. Biarkan saya sementara ini Bapak Ibu, lagi seneng mancing, ya bene mancing gitu ya. Seneng pingpong, bene pingpong, senengnya nulis buku, ya biarin nulis buku dulu. Nanti kalau keluar apinya lagi mau terjun lagi ya monggo. Tapi sekarang ya mulai harus yang Anda take lead the way gitu ya.
Oke, nah sekarang Bapak Ibu. Sekarang ketika Bapak Ibu mulai, kontraktor adalah untuk begini. Oke, notaris untuk apa? Notaris itu adalah sumber yang sangat bagus untuk cari informasi tentang harga properti sekitar. Berkali-kali saya misalnya, begitu saya naksir properti sini, saya mainnya ke notaris. Mainnya kemana? Contoh deh, properti saya yang di BSD, properti pertama, ketiga. Kalau pertama kan di Jakarta saya beli rumah saya di Gading Serpong, ya sekarang untuk kantor. Itu ya. Yang kedua yang kemarin jalan yang akan dibangun masjid itu Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga adalah yang di BSD. BSD ada gambarnya Pak Diki? Sampai sekarang saya sewakan itu. Itu kan saya nyari, ada 9 cara nyari properti. Salah satunya kan adalah menguasai daerah tertentu. Nah, menguasai dengan saya seringkali sepedaan, saya sering lari pagi, sering kali jalan-jalan, ngeliat-ngeliat. Ada ini kok ada rumah, ini rumahnya itu sudah tanamannya tinggi-tinggi. Terus kemudian ada yang dijual layarnya tapi talinya putus melengkap. Gitu ya. Terus pagernya juga sudah buka tapi rumput-rumput gak karu-karuan. Ya saya ikut masuk dong. Di BSD saya masuk, wah rumput-rumput buka. Terus kemudian ada spanduk kan sudah miring toh, dijual gitu ya. Saya buka begini, saya telepon, betul enggak? Ketika saya telepon, saya bantu merapikan Bapak Ibu. Spanduknya saya copot sekalian, saya lipat, saya taruh di bawah Bapak Ibu. Lu kan biar rapi gitu ya. Kan ngurangi saingan. Waktu saya telepon Bapak Ibu, ternyata orangnya di Sumatera, di Palembang, ada yang dari Palembang. Ya di Sumatera dia tinggal sudah lama. Padahal saya jalan di situ, saya menguasai. Di situ Bapak Ibu baru dibangun ITC. Trade Center baru dibangun. Terus kemudian saya masuk di Taman Giriloka, itu sebenarnya komplek yang paling mahal pada waktu itu di seluruh BSD. Karena tanpa pagar, tanpa apa? Pagar. Dan saat itu baru dibangun clubhouse. Dibangun apa? Karena dibangun clubhouse, lapangan tenis, kolam renang, dan tempatnya beautiful, adem, so beautiful, just nice. Enak banget Bapak Ibu. Dan sebelahnya adalah tusuk sate. Sebelahnya tusuk sate itu kosong, Bapak Ibu bisa untuk kebun, sampai sekarang jadi kebun. Kebun yang nyewa di sana, jadi dibuatin kebun. Terus kemudian di sana Bapak Ibu, waktu saya jalan-jalan saya mulai bandingkan. Ini sate pun berapa? 645 juta. Nah kanan kiri kemudian saya tanya kanan kiri ada Ibu RT-nya. Ibu RT-nya ternyata yang dititipin kunci juga. Dititipin kunci, berarti dia pemiliknya sungguh-sungguh gitu ya. Nah kalau enggak saya enggak berani ngirimin duit DP karena. Terus kemudian itu Bu RT-nya di sana nomor sekian, saya telepon gini itu titip kunci kalau mau masuk bisa lihat. Oh ya Bu RT-nya. Terus kemudian saya lihat-lihat lagi ada yang dijual, ada yang berapa. Terus tapi dijual itu mintanya 825. 850 gitu ya. Padahal yang kanan kiri itu lebih kecil. Ini kan yang lain itu cuma 200 meter karena ini tanah dekat tusuk sate itu sebelahnya, bukan tusuk satenya, itu 250. Bangunannya yang lain 200, dia bangunannya 250. Saya ngelihat yang di sebelah itu ternyata enggak di marmer, nih di marmer semua, lantainya lebih besar. Nah jadi sebelumnya gini, terus kemudian saya mampir ke notaris. Kan gitu toh. Mampir ke notaris daerah situ. Oh iya Pak, terakhir daerah sini ada yang transaksi gitu ya. Berapa? 750. Kapan? Sudah 6 bulan yang lalu. Mulai plus minus. Ini berarti ada orang ketinggalan harga. Karena sudah di luar kota enggak peduli dan sampai rumputnya banyak. Nah terus kemudian 645. Tawar-tawar enggak mau Bapak Ibu, ya wes saya DP. Saya DP 10 juta. Ya, DP 10 juta besok langsung saya iklankan. Dijual cepat, murah, butuh uang banget. Kanan kiri 850. Kita mulai dengan 795 nego sampai jadi. Jos? Iklannya keren toh. Orang kalau iklan dijual cepat butuh uang itu mencium bau darah. Ikan hiu ada darah. Betul toh? Boom, langsung Bapak Ibu ada orang menghubungin. Akhirnya oke 750. Jos? Loh, lah caranya gimana ngelihat? Ya saya kan datang ke sana atau seolah-olah rumah saya sendiri toh Bu RT, saya mau lihat rumahnya kuncinya. Ya buka toh ngelihat toh. Loh, kayak rumah saya sendiri toh, ya toh. Jos? Jadi modal 10 juta, untungnya 105 juta, jos? Tapi sama Bapak Ibu, kan tantangannya itu saya punya duit. Kalau enggak punya duit kan saya flip. Tantangannya saya punya duit, apa yang saya lakukan? Ya saya beli toh. Betul enggak? Setelah saya beli, bumi gonjang ganjing, tuk BSD dimiliki oleh siapa? Sinarmas.
Waktu itu Sinarmas BU Bapak Ibu. Langsung dia jual murah Bapak Ibu untuk first marketnya, tanahnya yang kafling, masih ingat cara cari duit, salah satunya jual kafling gampang. Kafling dijual, harganya hancur Bapak Ibu. Harganya hancur, saya ngetes harga, tawarin 750, yang tadinya ya sudah enggak mau balik badan, 750, nawar aja enggak ada, yang mau ngeliat enggak ada, kebanting sama yang kafling Bapak Ibu, kaflingnya jadi lebih murah. Nah terus ya wes tak diemin, sewakan aja, ya toh ya, sewakan yang penting laku. Siapa yang belajar bagaimana ilmu menyewakan dengan kemungkinan 98% tersewakan dengan baik, siapa yang mau angkat-angkatkan saya? Habis ini, karena kalau Anda dapat properti mau diapakan, betul enggak? Dapat properti itu, oke, masih ingat Anda mau jadi kaflingator di kafling, nanti belajar sama Mas Zainal gitu ya. Terus kemudian mau dikoskan, belajar sama Pak Tan Wijaya, ya. Terus kemudian atau mau di flip dijual lagi, atau mau diperbaiki dijual lagi, atau mau diapakan. Jadi setiap terima itu terus Anda mau ngapain? Nah kalau mau menyewakan dengan kemungkinan berhasil, mau dikoskan kan beda, nyewakan langsung dengan koskan beda. Oke. Nah terus kemudian saya sewakan. Ada gambarnya Pak Diki? Propertinya. Nah ini true story, didatengin masih rumah saya nih. Wah rumah saya, nah ini taman gitu. Sebelah kiri itu tusuk sate Bapak Ibu. Sebelah kiri tusuk sate mau buat kebun pisang, kebun sayur, kebun macam-macam. Orangnya juga miliknya, kelihatannya miliknya developer dan tidak laku-laku. Itu problemnya developernya belum konsultasi dengan Tung Desa Waringin. Masih ingat tusuk sate kok bisa laku duluan? Caranya? Kalau Anda jadi developer tusuk sate harus buang dulu. Caranya gimana? Coba ingat cara saya menawarkan yang di Icon Sentral, yang di ini. Kanan kiri, selama 15 tahun tidak ada produk jualan properti baru di sini. Yang ada hanya secondary. Yang ada hanya secondary di Batam Sentral. Secondary menurut rumah 1, 2, 3 yang paling murah yang ada yang ditawarkan dengan tipe yang kami jual adalah 2,4 M. Berapa? Kita screenshot, kita tampilkan. Orang jadi ada buktinya tuh. Masih ingat kemarin cara berpikir? Saya undang-undang, undang-undangnya mana dulu gitu ya, aturannya mana dulu. Tempelin Bapak Ibu sebagai bukti. Terus kemudian bahkan ada yang jual 3,5 M. Kami mulai dengan 899. Jos, ya yang tusuk sate, yang apa? Terus kemudian kita ganjel lagi. Untuk 12 pertama, berhadiah kolam renang senilai 180 juta. Modern enggak? Terus kemudian memang tusuk sate, gambarnya tusuk sate. Tapi begitu orang, loh ini yang murah sini toh. Wah ini tusuk sate, iya Pak, makanya dapat murah. Tapi ini sudah dikonsultasikan dengan pakar Hong Shui, dikonsultasikan pakar. Jadi pintunya hadapnya samping begini, ada kacanya, ada gininya. Ya pokoknya di Hong Shui kan itu sudah baik, aman. Ya silakan. 15 detik pertama yang laku ya yang tusuk sate dulu di 4 orang. Lah yang setelah 899 1,2 kok. 1,4 kok. Jelas? Jadi tulis dulu Bapak Ibu dicatat jurus supaya tusuk sate laku. Lu Pak Tung, kolam renang 180 juta itu kan jadi rugi dong kita. Enggak Bapak Ibu, kalau kolam renang bangun sendiri ya 250 juta, 150 juta bangun sendiri mahal. Kalau developer apalagi sudah bangunnya banyak, dapatnya murah. Ya toh ya. Ya 60, 70 juta ya bisa dapat tergantung. Tergantung tipenya, tergantung mesinnya, semuanya tergantung. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ide tentang kolam renang itu bukan hanya sekali saya jalankan untuk proyek-proyek saya. Salah satunya proyek yang di namanya Haris Sunset Road. Pak Diki ada tulis Haris Sunset Road. Itu sebetulnya dimulai gini Bapak Ibu, saya ngajar train for firework trainer di Bali. Nah, sambil sengaja itu kan saya cari properti, terus kebanyakan. Saya tilik mama saya cari properti, sepedaan cari properti, pokok radarnya matanya nyari properti. Nyari apa? Anak saya hafal, mama saya hafal. Nah, pada waktu saya train for firework trainer, saya kan ada agen-agen properti di sana. Saya hubungin, patungnya ada launching, ada apa? Haris Sunset Run yang punya Pak Dedi, akhirnya jadi partner saya kan gitu ya. Itu kenalan saya pertama Mbak, begitu tahun 2007. 2007 di Sunset Road, wah ini ada, masih bentuk tanah, masih bentuk tanah Bapak Ibu, jalan pun belum diaspal, lagi di sini kanan kiri masih tanah semua, tapi tanahnya sudah ditebangin rumputnya, jadi pohon-pohon dan ditebangin jadi tanah gitu, gersang total karena belum ditanemin masih tanah. Begitu tanah, kemudian kantor pemasarannya sudah ada gitu ya. Terus kemudian saya datang kenalan Pak Dedi untuk pertama kalinya. Pada waktu kenalan, ini
pre-launching gitu ya. Pre-launching itu harganya ini jualnya 900, karena pre-launching Anda dapat diskon 10% jadi 810. Kalau besok launching harganya 900. Saya dengan damainya Bapak, dan ini berkali-kali. Saya berkali-kali menggunakan kemampuan marketing untuk mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan. Saya nginep hotel bisa dikasih gratis, bisa di-upgrade. Saya nginep di Aman Jiwo, di-upgrade di kamar biasa kecil, jadikan kamar yang gede, view-nya Candi Borobudur, gratis, disediain gajah, gratis, jos. Jadi gajah pergi ke Borobudur, pulang naik gajah 2 jam. Wah, nyusurin sungai, oh, so beautiful Bapak Ibu. Disediain kuda poni, sediain begini, wah gara-gara barter marketing. Pergi ke dokter kulit, saya ada alergi Bapak Ibu, dokter kulitnya harusnya ditagih cuma 15.000. Saya bilang kok murah banget 15.000. Ya harusnya 100.000 Bapak Ibu, 85.000 digratiskan. Yang 15.000, oh Bapak saudaranya Ibu dokter, oh iya dari Adam dan Hawa, gitu ya. Terus besoknya dokternya datang ke tempat saya, tanya Pak Diki itu, rumah saya masih di Gading Serpong, bawa roti Black Forest sama duit diamplopin 1 juta, jos. Ke dokter enggak dapat duit, malah dapat duit, jos. Barter marketing ya caranya. Di marketing saya datang antri dokternya lama, laris, begitu masuk dokter gitu ya, dokter ini laris gitu ya, mau enggak saya kasih ide dengan sehingga income-nya naik. Income-nya naik gitu ya. Biasanya orang konsultasi ke saya ini 1 jam bayar 50 juta. Waktu itu masih 50 juta gitu ya. Jadi ini dokter gratis gitu ya. Ngobrol saya tentang marketing panjang lebar. Intinya dia jatuh cinta, kemudian susternya datang. Dokter yang antri masih banyak. Enggak apa-apa, suruh nunggu. Ini lebih penting. Jos? Keren? Oh menarik Bapak Ibu. Dokter Sofianto yang ahli saraf, yang bedah tulang gini ya, itu saya promosikan juga sama Bapak Ibu. Saya orang dioperasi gitu, saya operasi 2 bayarnya 1 gitu ya, cuma biaya operasi. Banyak Bapak Ibu barter biaya marketing. Saya mau operasi lasik aja Bapak Ibu. Dibarter gratis dengan konsultasi marketing, mereka mau, jos. Karena langsung tak kasih ide, gini langsung, iya boleh no ya. Banyak yang menarik. Tapi kasusnya yang Pak Dedi ini tadi Bapak Ibu yang Haris Sunset Road, itu pertama kali berkenalan. Saya bilang, saya cuma ngomong gampang, kamu mau jualan berapa? 36. Dia bilang gitu, 36 biji. 36 berapa, terus kemudian plus minus angka, setiap angka yang saya sebut bisa jadi distorsi, bisa jadi tidak tepat. Oke, jangan ini hanya permisalan. Saya sudah lama sometimes urusan angka bisa lupa. Bisa apa? Jadi plus minus 36. Oke, saya bilang, sekarang sudah laku berapa? Oh ya laku 9. Gini, saya kasih barter konsultasi marketing. Saya masih bebas merdeka ngasihnya ngaco-ngaco Bapak Ibu gini ya. Kalau ternyata besok sold out, kamu ngasih diskon saya berapa? Kalau sold out, kalau enggak sold out nanti proporsional aja laku berapa, saya di diskon berapa. Ini kan sudah 810. Kemudian dia ngitung, Patung kalau besok sold out, Bapak 740. Saya bilang, deal, langsung salaman. Gentleman agreement, nanti Bapak Ibu belajar 6 level. Tidak ada tertulis, tidak ada notaris, tidak ada apa-apa. Gentleman agreement. Oke. Kolam renang, pada waktu 2007 itu. Kolam renang, harga plus minus ini saya ingat saya. Harganya berapa? Bapak Ibu di Bali itu seringkali villa kecil 120 meter, 9 meter, ada kolam renang. Sebenarnya bukan kolam renang, kolam cebok. Apa? Lah kan cuma 2,5 meter kali 6 meter jadi nabrak jedok. Mau ke sana sudah sundul, belum meluncur sudah nabrak. Ya toh ya. Tapi kalau cebok kan cukup pokok kan. Ya kan? Loh ya kan gitu toh. Apalagi saya 183 mau luncur jedok sudah nabrak. Lagi tangan kilo kok sudah sampai belum meluncur. Nah ternyata Bapak Ibu itu ya. Ternyata oke, deal. Saya bilang kamu 810 aja kan sudah untung toh. Buktinya pre-launching, betul enggak? Besok 900, besok 900. Nanti kita umumkan, 5 yang pertama, berapa? Akan dapat hadiah kolam renang. Senilai berapa? 120 juta? Kan senilai kan bebas. Betul enggak? Kan terserah yang menghargai, senilai 120 juta. Kosmu berapa? Saya tanya, ya 35 juta jadi Pak Tung. Angka plus minus ngawur seingat saya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau 35 juta jadi kamu 900 juta, padahal 810 aja kamu jual berani. Lah kalau 900 kamu ngasih kolam renang kan cukup. Ya toh ya, untuk 5 pertama. Terus bagaimana? Caranya gini loh. Jadi mereka kan tanda minat. Mereka apa? Tanda minat. Tanda minatnya langsung kita undi.
langsung kita undi dan kita tumpuk. Maksudnya kita tumpuk gitu ya. Yang jualan kamu punya berapa? Ada 5 orang Pak yang melayani. 5 orang langsung dibukain. Dibukain 5 orang. Setelah 5 orang, nanti kita panggil. Oke, yang nomor undian pertama adalah Ibu Kristina. Ibu Kristina ya di nomor 1. Ibu Agnes di nomor 2. Pak Fadri nomor 3. Pak Ardan nomor 4. Dan kemudian Pak Jaya di nomor 5. Oke? Tapi jangan perhatikan detailnya. Anda detailnya beda, hasilnya beda bumi dan langit. Berikutnya saya tumpuk lagi. Undian yang ke-6 Pak Faber di belakangnya Ibu Kristina. 1 orang saya kasih 2 orang di belakangnya. Supaya apa? Supaya cepet toh. Kalau enggak kan enggak cepat, betul? Recording in Nah kemudian diundi begitu. Kemudian begitu kita umumkan. 5 yang pertama hari ini berhadiah kolam renang gratis senilai 125 juta. Jos? Orang nafsu toh. Begitu selesai, 1 toh. Siapa cepat dia dapat. Begitu 1. Ibu Kristina 1 coret. Kolam renang HP 1 nomor sekian sudah dibook oleh Ibu Kristina. Yang nomor 2 saya, Pak Jaya sudah 2. Yang 3, Pak cepat Pak itu setelah ganti yang lain. Itu ada Pak nanti ayo cepat Pak memilih cepat nanti tidak dapat loh. Itu belakangnya sudah ada loh. Jos? Good? Dan kemudian bang langsung. 5 habis. Ya betul? Betul kan? Langsung kita ngomong. Begini Bapak Ibu semua. Jadi kita harus menghargai yang 5 pertama dan kesepakatan kita. Siapa yang mau tetap dapat kolam renang? Semua angkat tangan tuh. Ya. Gini, khusus hari ini cukup nambah 25 juta. 36 bus habis. Keren? Dahsyat? Dan jurus itu saya gunakan berkali-kali. Pada waktu saya punya proyek di Batam, saya gunakan yang sama. Kan kita mau jualan 55. Kita 12 pertama berhadiah kolam renang. Itu kan orang ngasih tanda minat dulu. Agen-agen, oke. Kalau mau jualan nanti lebih detailnya begini. Orang beli karena Bapak Ibu cuma 5 hal. Ya itu di Marketing Revolution juga saya sampaikan. Ini pengalaman untuk jualan properti dan prakteknya di properti seperti apa. Nomor 1 karena tahu. Sudah tahu Bapak Ibu. Ini belum ada doktor, profesor, ahli marketing yang membahas ini kecuali Tung Desembaringin. Dan saya terima debat. Terima, enggak Pak, salah Bapak, kurang Pak, apa saya terima. Tapi bagi saya, orang beli ya karena 5 ini aja. Nomor 1 Bapak Ibu, kalau singkatannya tempe mendoan 3 peyek. Singkatannya apa? Supaya Anda ingat seumur hidup. Kalau Anda mau jualan, harus ada tempe mendoannya sama 3 peyek. TM3P. Tempe mendoannya itu adalah T-nya yang pertama adalah harus tahu. Enggak tahu enggak bakalan beli, ya atau ya? Wes toh, pokoknya nomor 1 harus tahu. Itu kalau Anda tajam seperti ini, Anda jualannya lebih gampang. Anda jadi konsultan marketing juga jadi lebih gampang Bapak Ibu. M-nya harus mampu, tahu tapi tidak mampu, pret. Ya toh ya. Bagaimana supaya tahu, bagaimana supaya mampu? Nah ini nanti, khususnya di properti seperti apa? Siap? Siap? Kemudian 3P, nomor P-nya harus percaya. Harus apa? No trust, kamu mampu, tahu ya emangnya gue pikirin, yang jual siapa? Enggak dibangun, ini enggak mampu, enggak percaya. Percaya ada jurusnya. Kemudian P berikutnya karena pengen. P yang terakhir karena perlu. Lupa Tung, mestinya perlu dulu dong baru pengen. Enggak. Karena 80% orang beli itu karena pengen. Sedangkan 20% dia pikir dia perlu. Padahal dia pengen. Kalau enggak percaya, mari kita lihat. Pak Winarto. Kenapa Pak pilih kacamata ini? Kenapa pakai kacamata ini? Oh saya perlu Pak, karena supaya bisa terang, betul? Tapi kenapa kok beli kacamata ini? Ya perlu toh Pak? Enggak. Anda pengen no? Kacamata ini bikin saya agak kelihatannya keren Pak, lebih ganteng. Coba berdiri. Loh, ayo toh. Nah, kacamatanya gini, loh ini kenapa nih? Kenapa beli kacamata ini? Karena pengen Bapak Ibu. Karena saya buram Pak. Loh ya, kalau dilepas buram berarti perlu, betul enggak? Betul enggak? Tapi perlu kenapa? Tapi kok sama-sama perlu, kenapa kok beli kacamata ini? Kok enggak lasik aja? Kenapa kok beli kacamata ini, tidak kacamata seperti saya, seperti Pak Frans? Pengen Pak, modelnya cocok. Pengen, modelnya cocok, saya kelihatan ganteng. Pengen is very important, betul? Nah makanya pengen, oke silakan duduk, terima kasih dulu Pak Pengen. Gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya orang bisa berebut beli properti Anda
laku cepat seperti itu. Dari pengalaman saya kan tidak selalu berhasil. Oh, saya berkali-kali yang saya ceritakan kan yang keren-keren Bapak Ibu. Yang gak keren juga ada. Yang oh, lah, wah, hi. Enggak ada yang beli. Tapi lama-lama pinter dong, mosok goblok terus itu ya. Nah, salah satu contoh jualan dan gini, satu hari saya jadi konsultan untuk Tang City Bapak Ibu. Tang City, Tangerang gitu ya. Target saya satu hari 150 Bapak Ibu. Jualan berapa jam 150? Jos? 59 Bapak Ibu. Langsung saya mengundurkan diri jadi konsultan. Waktu saya mengundurkan diri Bapak Ibu, Pak, sorry target saya 150, luput Pak. Jadi cuma laku 59, mohon maaf, jadi tidak berhasil. Untuk itu Bapak silakan cari konsultan yang lain. Jawabannya gimana? Oh jangan Pak Tung, kita 5 bulan tidak jualan satu, Bapak satu hari 59. Oke. Dilanjut, tapi kembali lagi, karena proyek bukan milik saya, jadi ada beberapa usulan yang sebetulnya tidak biaya, tapi tetap tidak berhasil mempersatukan pemegang saham semua. Itu kan yang punya Mall Tang City juga toh. Mall Tang City ngundi mobil, ngundi apa? Mobil. Kalau sekarang saya mau presentasi ya, kan kita pasang iklan juga di Garuda, pasangnya Garuda, iklan di koran, iklan di radio. Saya bilang begini loh, saksikan bahwa di mall ini, mallnya kan sudah jadi. Mallnya sudah jadi, terus kemudian datang saja, kunjungin tempat kami, makan gratis, diundi mobil. Keren gak? Mosok datang makan gratis tidak mau. Bagi Anda, nah ada syaratnya toh. Ada syaratnya toh. Nah syaratnya apa? Nanti saya akan share. Kalau enggak luput target market. Betul? Kalau Anda pengguna kartu kredit zaman dulu misalnya sudah gold, sudah yang platinum, yang atau syaratnya apa? Syaratnya Anda sudah menikah misalnya begitu. Atau syaratnya apa? Anda menunjukkan apa? Silakan. Syaratnya salah satunya, Anda sudah punya rumah pertama. Misalnya, itu kan berarti syaratnya Anda sudah pernah keluar negeri. Itu kan nyaring orang. Ya toh ya, masa mau beli apartemen tidak pernah keluar negeri kan rodo. Ya ada sih, tapi ya kurang seru gitu ya. Betul? Betul? Tapi supaya tepat target. Nah, supaya itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tidak boleh. Ternyata yang pemegang saham mall, padahal kan tidak ada ruginya sama sekali toh. Kan diundi untuk yang beli, yang belanja di mall. Sekarang kalau mereka sudah datang presentasinya kita juga di dalam mall tadi kan. Presentasinya, tidak usah belanja juga diundi. Yang mereka sudah datang ya akhirnya plus minus ada juga yang belanja lah, makan lah. Betul? Tidak boleh, wah tidak boleh. Saya berjuang 1 bulan laku 5. Wah berjuangnya terlalu keras, laku 5, laku 2. Saya mau Bapak Ibu, saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri Bapak Ibu, saya mengundurkan diri 3 kali. Pak ini enggak no. Bapak kalau gini susah loh, bangunanmu ratusan gini kamu mending cari konsultan lain yang lebih ahli dari Tung Disemparingin. Betul enggak? Ya kan siapa tahu kan jurus-jurusnya dan nanti kalau sukses aku tak belajar, betul enggak? Betul? Nah tetap enggak berhasil. Enggak boleh. Satu hari Bapak Ibu saya dikirimin surat pemecatan sebagai konsultan Bapak Ibu. Saya bilang deal, saya bilang apa? Orang dari tadi cuma rasanya caranya enggak pas lah. Orang saya mau dipanggil baik-baik, ternyata setelah 1 tahun kemudian baru tahu bahwa di Tang City itu ternyata pemiliknya itu menjual sendiri gitu loh ya. Dengan harga diskon juga, yang penting laku banyak. Jadi sama para private investor teman-temannya. Nah kalau menurut perjanjian kan harus bayar komisi ke saya tetap. Tapi kan bisa diomongkan toh. Kalau diomongkan Pak Tung ini kan saya jual sendiri tak diskon gini ya jangan ngasih komisi Pak Tung dong. Kan saya oke aja. Tapi pakai surat, wah itu ya jadi hubungannya jadi tidak enak. Betul? Ya saya enggak apa-apa juga gitu loh ya kan baik-baik saja. Tapi saya tetap punya apartemen di Tang City, Skandinavia itu sampai sekarang saya punya. I always Bapak Ibu, biasanya kalau jualan I always buy juga. Keren? Jadi jeblok ikut jeblok kayak yang di Bali Modar punya 22 biji. Ini PKPU nih Modar di Lavaya mate kok gitu. Tapi karena penghasilan saya banyak jadi kena A B C D ongkos sekolah. Ikutin saya apa? Ongkos sekolah saya itu lebih mahal dari PhD dokter. Walau ya toh ya. Dokter kan bayar 200 juta, berapa juta? Aku miliar-miliar aja. Ongkos sekolahnya mahal. Tapi ya lama-lama pinter. Ikutin saya, tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, kita belajar. Kalau kita belajar,
besok akan lebih sukses lagi. Kalau sudah sukses, tetap belajar. Sedemikian sehingga besok lebih sukses lagi. Lah untuk belajar itu ada nggak yang sombong dan bisa? Ya ada, tapi butuh kerendahan hati bahwa sometimes kita salah, sometimes tidak. Ini ngakui juga bahwa kita itu manusia biasa. Oh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu sekelas paus, sekelas apa? Mengalami krisis iman, tak percaya sama gereja, ada yang tak percaya sama doa, Bapak Ibu nontonlah film Bapak Ibu. Ini kan Paus Fransiskus sama Benedictus yang itu yang judulnya The Two Popes. Agama apapun Anda nonton Bapak Ibu. Seperti itu kan Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh itu film-film yang so beautiful Bapak Ibu, apapun agama Anda so beautiful. The Two Popes itu dapat penghargaan. Sundance film penghargaan, ngomong gini merinding Bapak Ibu. The TWO Two Popes, POPES, The Two Popes. Yang main persis sekali. Yang Paus Benedictus persis sekali. Yang main Anthony Hopkins persis sekali sama Benedictus. Yang main yang Fransiskus persis sekali. Dan tahukah Anda Bapak Ibu? Jadi Paus Benedictus naik, si Paus ini yang Fransiskus tidak pernah bertentangan terus, ribut terus. Tidak setuju caranya Paus Benedictus, sampai dia tidak betah Bapak Ibu, dia mengundurkan diri jadi kardinal. Mengundurkan diri bukan sekali, Bapak, kirim surat ke Paus, pokoknya saya mau jadi kardinal, saya jadi romo saja oke, tapi mau jadi kardinal, jadi pemimpin, mau mengundurkan diri. Keren ya. Terus kemudian malah dipanggil sama Paus Benedictus, oke deh kamu jadi Paus berikutnya. Mungkin saya salah, itu Bapak Ibu lihat bagaimana pertempuran iman, saya tidak layak, saya begini, tidak mau apa. Dan ada film satu lagi bagus Bapak Ibu, yang namanya Conclave. So beautiful, apapun agama Anda nonton Bapak Ibu. Bagaimana ada paus, sekelas paus, ambisi, kemudian manipulasi. Ternyata pemilihan itu negosiasinya persis negosiasi politik Bapak Ibu. Pemilihan paus itu ternyata luar biasa, penuh intrik-intrik. Dan ketika satu orang dicalonkan, saya penuh keraguan. Saya ini tahu nggak bahwa paus yang meninggal ini dia juga krisis iman. Hah? Jadi paus tidak percaya Tuhan dulu ya? Enggak, dia krisis iman, tidak percaya sama gereja. Kamu aja sekarang, enggak, aku juga krisis iman. Loh, kenapa? Aku tidak percaya terhadap doa. sekelas itu yang mau jadi paus. Jadi ketika dia terpaksa harus nganter orang supaya pemilihan gitu ya, kata-katanya gini loh, bahwa manusia, kita tuh manusia biasa semua. Kita pasti punya keraguan, punya ketidakpercayaan. Karena kita semua manusia biasa. Bagaimana seorang manusia biasa disebut Bapak Suci. Jadi mereka tuh, aku tuh Bapak Suci, aku masih manusia biasa. Dan ternyata calon pausnya itu ada yang tadinya nasi, Benedictus itu kan nasi, dulu pemuda nasi. Ada yang komunis, ada yang, kamu tahu nggak si Fransiskus itu di bar. Jadi ternyata paus itu masa lalunya. Ada yang pausnya punya anak sama suster. Dan itu Anda menunjukkan bahwa ternyata sepemimpin agama sekelas paus, manusia biasa. Dan mereka sangat, waktu dia ngasih speech supaya orang yang mau, kan dia kepala sekolahnya atau kepala sekolah kardinal itu, dia bilang bahwa jadi kalau kita tidak punya keraguan, bagaimana kita perlu iman? Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi semoga kita bisa memilih paus yang penuh keraguan juga. yang terus ya mau berbuat salah ngakui tapi terus mau berbuat baik, meningkatkan diri terus, yes. Wah, tapi itu kisah yang luar biasa. Nanti akhirnya shock, konflik. Jadi yang terpilih paus, itu terpilih. Jadi kisah konklave itu kalau paus meninggal begini, bagaimana dimasukkan di dalam, mereka rembukan, ternyata pungut suara. Dan harus mutlak, harus apa? Selama tidak mutlak akan dikandang lagi. Pada waktu itu negosiasi, kamu jadi paus ya, kamu yang pilih ini, pilih saya, pilih ini, pilih. Mereka tuh terus, ada yang satu melojit, ternyata ada perkara. Ada perkara dibuka, kamu tidak bisa jadi paus. Itu bagaimana ajarannya.
Terus kemudian pelajaran tentang bahwa sekelas orang-orang yang sangat dikagumi banyak orang pun mempunyai konflik batin masing-masing. Even Mother Teresa Bapak Ibu, sebelum meninggal dia cerita bahwa dia krisis iman. Krisis iman, sama, tidak percaya sama gereja. It's so beautiful Bapak Ibu. Jadi manusia biasa tidak belum mengutuskan individu, termasuk Tung Desem Waringin. Jadi itu pelajaran apa sih saya cerita ini? Kerendahan hati Bapak Ibu. How know that we are right? Itu Ray Dalio Bapak Ibu yang jadi konsultannya Prabowo. Yaitu how know that we are right. Satu hari di tahun 80-an dia nulis video. Lihat video saya. Dia bilang, lihat video saya. Dia meramalkan Amerika rontok. Rontok, bener Amerika rontok. Dipanggil sama Kongres. Bagaimana kamu bisa tahu? Yes, karena I am Ray Dalio katanya. Terus kemudian dia matiin this bullshit. Jadi dia mengkritik dia sendiri. Dia bahwa akan lebih rontok lagi. Terus dia pasang shot, rontok. Brookwatersnya dia yang fund managernya tutup, bangkrut, harus mecat 400 orang. Dia bilang saya nangis, betapa kesombongan saya makan diri saya. Nah terus dia sekarang mengembangkan sistem pengambilan keputusan. How know that I am right? Selalu dia nanya, how know that I am right? Jadi dia menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin, tadi pagi saya baru belajar, tahukah Anda kenapa orang bodoh seringkali terpilih jadi pemimpin? Orang bodoh, yang kepilih orang bodoh. Karena orang bodoh itu penuh kepastian. Karena dia bodoh, penuh keyakinan. Ternyata yang terpilih itu yang narsis, cinta diri, penuh keyakinan, bodoh. Bodoh itu simpel, pokoknya begini, titik. Orang itu kalau pinter, dia kan meragukan A, meragukan B, hati A, B, C, D, no. Betul nggak? Pinter. Makanya waktu dia kampanye kan, sebentar ini begini, enggak bisa masuk. Kalau yang masuk yang bodoh aja, A jadi B, selesai, ikut saya, beres, ya toh. Oh ya keren, betul kan? Donald Trump kan gitu toh, sikat itu Cina, kita selama ini diperkosa sama Cina, apa itu? Kita akan kasih pajak, oh selesai, itu ya. Oh ya keren, wah begitu kepilih, dia hilang pekerjaannya Bapak Ibu. Lo yang bayar pajak kan juga rakyat Amerika, gitu ya. Terus dibalas pertanian, enggak dibeli, enggak digini-gini, loh kalau aku melu sengsara gitu ya. Enggak apa-apa, itu sengsara jangka pendek, jangka panjangnya, oh gini. Ya coba dilihat, kan who knows gitu ya. Ternyata saya baru mikir, oh ya keren juga ya. Orang bodoh itu yakin. Orang pintar itu sering meragukan gitu ya. Jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya begini. Keren banget ya. Itu diteliti pakar psikologi ini, why stupid people, narcissist people terpilih. Karena narsis itu dia percaya diri sekali. Saya paling benar, saya paling hebat. Oh, orang, oke. Interesting. Apakah selalu? Enggak. Makanya kalau Ray Dalio bilang mestinya menyatakan benar atau salah memilih pemimpin, mengambil keputusan itu harusnya meritokrasi. Dia bilang kan ada liberal Karmumbuh, ada yang otoritas harus, ada yang demokrasi, tapi dia bilang demokrasi di antara orang bodoh, keputusannya bodoh bersama. Mestinya harus ada bobotnya. Dia memberikan sistem karyawannya dia. Coba lihat, ini anak kemarin sore lulusan sastra. Lulusan apa? Ngasih nilai dia, Ray Dalio 2. Dia terbuka sekali. Ada yang kirim email dia, Ray Dalio kamu presentasi like shit, katanya, kayak tai. Kamu pasti tidak siap-siap ya. Kamu lebih baik presentasi ke saya dulu. Itu anak buahnya berani ngeritik. Coba lihat keterbukaan di tempat saya. Jos? Keterbukaannya seperti itu. Bahkan ada yang 2, tapi mereka semua saling dinilai. Jadi kalau saham, kalau ini bunganya naik, kira-kira saham naik atau turun? Semua orang ngasih pendapat, tapi semua orang pendapat dihitung bobotnya sama, tidak adil. Harusnya ada bobot yang berbeda. Oh ini profesor doktor, dia sendiri investor di saham, dan dia gini, yang satu petani, bukan merendahkan petani. Tapi dia tidak pernah tahu tentang saham, ngasih suara, ya suaranya bobotnya beda. Bobot kebenarannya beda, ya atau ya? Masih ingat bukti evidence? Nomor 1 pendapat orang, yang kedua pendapat ahli, itu nomor 5, nomor pendapat ahli. Ahli ya tentu saja plus minus rodok beda tuh. Tapi sudah di randomize, sudah diteliti. Oh Pak, kita sudah teliti berdasarkan sejarah. Ray Dalio neliti sejarah 500 tahun, Bapak Ibu, 3000 tahun Bapak Ibu. Ini orang pintar sekali memang. Oh ini sudah ada evidence-nya, dari sekian ribu tahun polanya seperti begini. Terakhir dia meramalkannya lebih berat Bapak Ibu.
Ini bukan hanya resesi saja. Makanya ada pelawak bahwa si siapa itu yang pelawak dari Malaysia di Amerika, dia cerita, kamu tahu nggak bahwa Donald Trump itu dia keputusannya tidak bakalan menghancurkan Amerika, menghancurkan dunia. Dia pelawak, tapi ya itulah. Jadi kelihatannya dia mau menang, dia akan sekak gini si China-nya, saya tidak pernah mau musuhan. Saya tidak pernah nyampuri urusan internal kamu, tapi please jangan musuhin saya juga, jangan ngurusin internal saya juga gitu ya. Saya kepengen tetap setulus hati, saya kepengen Amerika prosper. Tapi that's true Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang saya tanya, kalau Anda jualan lebih mudah kemana? Di negara yang miskin atau negara yang kaya? Jadi kalau tolong lihat kanan kiri Anda izinkan mereka kaya Bapak Ibu? Izin sih tapi jangan sekaya saya. Wah, ya. Itu masih ingat kan saya cerita main cash flow game seperti Monopoly boardnya yang Robert Kiyosaki? Banyak orang tuh pengen menang, jadi ngalahkan orang lain. When you win or lose, gamenya cuma sekali. When you win, kita kaya sana lebih kaya sedikit kaya ini, oke. Yang penting kaya Andanya, kalau Anda bunuh-bunuhan, Anda ikut tarik-tarikan loh. Balas-balasan loh. Kalau balas-balasan, carry together. Betul? Jadi ikutin saya Bapak Ibu, win. Ikutin kata-kata saya. Ini prinsip yang luar biasa. Apabila, sambil ikut gerakannya Bapak Ibu. Yang di rumah juga ayo. Apabila kita cukup banyak memenuhi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Saya ulangi ya, ikutin ya. Kalau kita cukup banyak apa? Lupa kalau kurang penuh, ya lebih penuh lagi ya. Oke, siap? Ayo. Apabila kita cukup banyak memenuhi lebih penuh lagi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Logikanya Bapak Ibu, siapa butuh siapa? Kalau Anda butuh Bapak Ibu, butuh orangnya, ya Anda buat dia win, baru Anda win. Termasuk nanti cara jualan properti tadi, yang kita baru bahas, satu percaya tadi, gitu ya. Jadi Anda percaya sama saya, oke, percaya sama siapa, oke. Tapi ambil tanggung jawab pribadi, ambil tanggung jawab. Banyak orang itu percaya sama orang lain supaya bisa nyalain orang lain toh. Ya toh ya, supaya lepas tanggung jawab. Kalau Anda tidak lepas tanggung jawab, bagaimana Anda bisa meningkatkan diri? Orang ini salahnya orang lain. Kalau Anda salahkan orang lain, ya kan Anda tidak akan grow. Kalau Anda grow, Anda butuh respect terhadap diri sendiri. Ya, saya keputusannya salah, supaya besok lebih baik sebagaimana. Siap? Oke, kita balik cara jualannya. Siap? Oke, membuat orang tahu, mampu, percaya, pengen sama perlu. Untuk membuat orang tahu, Anda harus ada 4 hal. Satu, Anda tahu siapa target market Anda. Kalau Anda tidak tahu, cilaka. Misalnya Anda mau jualan properti, siapa target market Anda? Siapa? Siapa target market Anda? Orang kaya, menengah ke atas, yang punya duit, yang butuh rumah. Boleh? Yang kreditnya kira-kira mampu, apapun. Pertanyaan saya, kemudian yang kedua, mereka ada di mana? Kalau untuk supaya Anda bisa tahu target market tepat, Anda sudah tahu, supaya orang tahu produk Anda tahu, oh target market saya ini. Kemudian setelah mereka, oh ya target market saya ini. Yang kedua, mereka ada di mana? Kalau Anda tahu mereka ada di mana, Anda bisa hubungin. Dihubungin pakai apa? Pakai 2 berikutnya. Through who atau through what? Lewat siapa atau lewat apa? Salah satu contoh. Siapa yang tahu bahwa orang kaya itu adalah kaya? Satu orang kaya juga. Nice. Kira-kira mereka ada di mana? Tabungan prioritas. Keren. Berarti bisa nggak kita ajak kerja sama bank? Pak, bank ada rahasia. Selalu orang tuh ngeyel cari kelemahan. Kalau saya dengan senang hati ada kelemahan, saya carikan solusi. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu nggak? Saya kemarin lagi belajar dari Pak Amran. Siapa itu? Menteri Pertanian. Food estate, Pak Prabowo ditugaskan sama Pak Jokowi. Buat 1 juta hektar, gagal total, nggak ada yang bisa panen. Menteri Pertaniannya Pak Arman, jebret, langsung
langsung dipanggil ahli-ahli tanah. Ini bagaimana supaya berhasil? Pertanyaannya sudah tepat. Bagaimana supaya berhasil? Oh enggak bisa Pak, tanah Kalimantan itu udaranya kurang begini, tanahnya enggak ada unsur haranya, enggak ada begini. Saya enggak tanya kenapa tidak bisa. Pemahamannya keren banget. Bagaimana supaya bisa? Oke, yang mau memikirkan, saya persis Bapak Ibu zaman saya berkarir di Malang, pertumbuhan kartu ATM, fokusnya supaya bisa bagaimana? Satu hari Bapak Ibu, saya dari 20.000 ditarget naik 20% setahun, naik 4.000. Setahun oleh Tung Desa Waringin dikasih 200.000, naik 1.000%. 1.020%. Jadi dari 20.000 jadi 220.000 Bapak Ibu. Jos? 200.000. Terus kemudian saya presentasi kepada Pak Berkuasa Penuh, Kepala HRD, Kepala Divisi HRD, merangkap Wapres Dir, merangkap anaknya yang punya. Berkuasa penuh toh, Pak Andri Halim di BCA. Saya bilang, Pak ini begini loh, ini fee base income kita naik, ini bagus ATM kalau meledak. Wow luar biasa, caranya gimana? Caranya gini Pak, dikasih target, dikasih begini-begini nih. Oke, langsung diputuskan, semua target naik 100%. Malang penduduknya 700.000, disuruh dari 200.000 jadi 400.000. Surabaya 199.000, naik 400.000 gampang, 3,5 juta. Oke, goalnya tidak adil. Begitu saya meetingkan seluruh pimpinan cabang pembantu gimana? Oh enggak mungkin Pak, kita 700.000, dari 200 suruh 400.000, emangnya nenek-nenek suruh ATM, anak SD suruh ATM, oh enggak mungkin. Saya bilang tanya bagaimana mungkin? Saya tanya bagaimana? Kalau Anda tanya bagaimana mungkin, keluar jawabannya. Demikian juga di properti nanti, supaya bisa, keluar jurusnya aneh-aneh. Supaya bisa, supaya begini. Terus kemudian, oh enggak bisa Pak, oke yang enggak bisa keluar dulu. Saya suruh keluar Bapak. Keluar 10 menit, cari cara supaya bisa, baru masuk. 10 menit enggak masuk, tak cari, kurang ajar pergi malang, pikirnya masuk. Tapi begitu tanya, pertanyaannya tepat. Makanya buku saya next adalah Question Revolution. Thinking Revolution ada, nanti Question Revolution. Thinking Revolution belum ditulis, Question Revolution sudah 60%. Pertanyaan that really matters yang akan mengubah hidup Anda. Pertanyaan penting yang akan mengubah hidup Anda. Kalau Anda salah nanya, jawabannya? Kalau jawabannya salah, emosinya? Kalau emosinya salah, keputusannya? Kalau keputusannya salah, tindakannya? Kalau tindakannya salah, hasilnya? Kalau hasilnya salah, nasibnya? Kalau nasibnya salah, hidupnya? Balik Bapak Ibu. Nah, tanya supaya bisa keluar ide-ide yang luar biasa Bapak Ibu. Ini harusnya tentang karir revolution. Hasilnya bagaimana? Pak, kita gini Pak, kita masuk ke desa-desa. Ada yang ide gitu. Kita desa-desa kita pasangin ATM. Di Gondang di Sumber Pocong, aduh Bapak, Sumber Pocong itu BCA di tengah sawah dalam arti sesungguhnya. Jadi jalan begini, BCA kanan kiri belakang sawah. Itu Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke BCA, itu sandal di luar semua karena saking mengkilapnya BCA jadi orang desa sandalnya di luar semua Bapak Ibu. Tapi ada orang yang spesialis ngomong enggak bisa, betul enggak? Mana mungkin Sumber Pocong itu dipasangin mesin ATM mana laku? Termasuk bos saya di Jakarta, ketika saya bilang, Pak kita kan sudah juara 1 pertumbuhan kartu ATM. Untuk supaya target 2 kali lipat kita masuk ke desa-desa. Kalau desa penduduknya 2 juta totalnya Pak. 2,4 juta Pak, kabupaten, bukan kota madya. Jadi untuk itu kita mau pasang mesin dulu, kalau enggak kan susah gitu ya. Wah saya itu pernah seminari dia bilang, di Malang, saya tuh tahu Sumber Pocong itu Pocong Gonong, saya juga pernah main cabangnya, itu di tengah sawah, memang betul tengah sawah. Kantor pusatnya cerita itu. Pak kasih kesempatan saya. Kan selama ini saya sudah membuktikan, sekarang untuk grow kita butuh mesin ATM. Tapi itu 350 juta, kita siap Pak. Kalau ternyata dalam waktu 6 bulan pertumbuhannya tidak mencapai sekian ribu, maka mesin ATM boleh dipindahkan, carikan tempat yang lebih strategis. Jos, dipasang Bapak Ibu, orang di mesin ATM, Pak buka ATM Pak. ATM itu makanan ayam ya. Gak ngerti Bapak Ibu ATM itu apa, gunanya untuk apa. Terus dijual Pak bisa untuk kiriman uang gratis. Ngirim uang untuk apa ya? Kan kalau dulu kiriman uang bayar, kalau pakai ATM kan bisa gratis. Enggak cocok Bapak Ibu. Di Sumber Pocong kita supaya bisa keluar ide Bapak Ibu. Idenya bagaimana? Dipasangin. Kartu ATM BCA keren. Apa Bapak Ibu? Pak ini keren, Pak kartu Pak bisa ngambil uang, bisa gini keren. Enggak usah nih modern Pak, keren, jos keren.
dengan kalimat sakti keren Bapak Ibu. Satu closing, besok satu desa datang Bapak Ibu. Sak kampung buka, aku mau buka itu loh, kartu ATM yang keren, modern, uang bisa keluar sendiri, Jos. Keren? Keren gak? Di kota beda, enggak perlu keren. Anda ingin kiriman uang gratis? Selama ini kan kiriman membayar toh. Datang ke BCA, buka kartu ATM, kiriman uang gratis pakai kartu ATM. Jos? Masing-masing daerah beda-beda Bapak Ibu. Tapi kemudian kita cari cara terus membuat caranya jadi luar biasa. Terus ada satu orang ide. Patung, kita serbu aja. Seluruh mahasiswa kita buatkan kartu ATM merangkap kartu mahasiswa. Begitu ngomong gitu selalu ada yang partai. Nggak mungkin, nggak bisa, betul nggak? Nggak mungkin. Kita itu kan semua dinasionalisasi, sepatu dinasionalisasi, tembakau dinasionalisasi, zaman Pak Harto, zaman dulu. Wah, minuman keras dinasionalisasi, semua nasional dikuasai keluarga Cendana. Ini sama, BCA ada sahamnya Cendana. Nanti kita kan di demo mahasiswa lagi galak-galak. Oke, supaya mungkin balik lagi tuh. Kita presentasi. Pak Tolka Hasan akhirnya jadi Menteri Agama zaman Gus Dur. Terus Pak Muhammad Fajar yang pernah jadi Menteri Pendidikan juga, itu kan dari Muhammadiyah, yang satu dari NU. Nah kita kan mereka ada gimana, saya dua-duanya deket gitu loh ya. Nah saya deket ke yang NU dulu Pak Tolka Hasan gitu ya. Saya datang, kan sudah tahu caranya, sudah latihan dulu kalau ditolak jawab apa. Wah enggak mau ini. Saya datang Pak Tolka Hasan. Jadi ini ada kesempatan Pak Tolka Hasan jadi Universitas Islam Malang, Unisma. Unisma menjadi universitas paling modern se-Indonesia. Dan Bapak nanti akan diwawancara dan akan dipromosikan melalui Gebiar BCA Pak, senilai 300 juta gratis. Jadi universitas Bapak dipromosikan gratis, universitas paling canggih, sudah kartu ATM merangkap kartu mahasiswa, merangkap begini. Dan ini keren Pak, kartu mahasiswa itu biasanya tanda tangan mati selesai sudah tidak dipakai. Sekarang bisa berlaku seumur hidup, tanda tangan Bapak sudah saya buatin kartu biru gitu Pak, buat contoh. Lady Diana Bapak Ibu. Jadi Lady Diana jadi mahasiswa Unisma Bapak Ibu itu. Saya ingat fotonya Lady Diana Spencer gitu ya. Terus kemudian belakangnya tanda tangan Tolka Hasan. Bapak tanda tangannya abadi. Jos. Keren. Nah, terus kemudian wah, oke, boleh. Terus kemudian ini gratis ya. Saya dalam hati gratis Mbah Bu. Tapi dalam hati tidak berani ngomong gitu ya. Ya, terus kemudian, ya enggak gratis Pak, no, kita harus bayar per kartunya 10.000. Wah, kita mahasiswa 20.000 nih duitnya siapa? Terus kita enggak ada budget. Tenang Pak, itu gini, yang bayar nanti bisa mahasiswa. Jangan dibebankan mahasiswa nanti marah-marah. Betul Pak, caranya ngomong aja beda. Jadi kita bilang kasih kartu mahasiswa gratis, tapi biaya administrasi dinaikkan aja 10.000. Ternyata tahun itu Bapak Ibu biaya administrasi dinaikkan 50.000. Jadi Unisma untung juga gitu. Terwujud tuh kartu mahasiswa jebret. Begitu kartu mahasiswa jebret, kantor pusat Bapak Ibu, Patung programnya kita batalkan. Jadi kantor pusat tidak mau mencetak kartu mahasiswa merangkap kartu ATM. Kalau Malang sendiri mau pesan mesinnya, harganya sekian ratus juta, kami izinkan. Sip, langsung saya telepon pimpinan-pimpinan seluruh Indonesia. Nanti suruh Kudus, mahasiswa Surabaya apa cetak kartu ATM di Kota Malang, jos. Kemudian datang ke kantor pusat, kemudian saya bilang, beli pesan berapa? Mesin, beli 3 Pak. Tuh, kok beli 3 untuk apa? Oh, karena seluruh Indonesia sudah mau order sama saya. Kantor pusat tak kudeta, jos. Kantor pusatnya pindah Kota Malang, keren. Ini Bapak selalu cari cara, oke, ikutin saya, apa? Oh, saya bisa cerita on and on Bapak Ibu bagaimana akhirnya 1 tahun 400.000 kita memenuhi. Dahsyat? Good? Tapi yang penting Anda pikirkan, kalau mengalami masalah supaya bisa. Pak Amran tuh saya nonton keren banget. Yang bilang enggak bisa, duduk kanan. Yang bisa, duduk kiri. Oke? Siapa yang masih mau kerja? Supaya bisa. Oke, bisa. Saya akan datang sendiri. Bisa, mbok caranya gimana? Pokoknya bisa. Keren? That's called leader, wong ahlinya tanah mereka kok. Oke? Jadi 40 hari harus sudah tumbuh, jagung. Di tanah di mana? Proyek percontohan di mana? Oke, pada proyek percontohan dang, 40 hari jagungnya tumbuh gede-gede Bapak Ibu. Terus kemudian Kementerian Pertahanan heran, nanti 1 juta gak berhasil, kok ini berhasil. Ngirim utusan bareng sambil ninjo, kan ninjo tree. Loh, berhasil tinggi. Loh, rahasianya apa? Oh, ini rahasia. Pengen tahu rahasianya? Seluruh ahli tanah yang bertanggung jawab dibisin sama dia kan gitu.
ini tumbuh atau karirmu berakhir. Selesai toh. Jos? Karena kebanyakan alasan. Demikian juga properti. Wah, enggak bisa Pak, enggak mau DP. Next cari yang mau DP. Tapi kok bisa ya? Cara ngomongnya atau apanya? Keluarlah sales magic. Makanya saya nanti kalau Anda turun, kan hari Jumat Pak Diki ya. Hari Jumat jam 3, jam 4 kita turun di jalanan nyari. Sementara ini nanti kita akan kontak-kontak. Jadi sudah janjian dulu pada 2 hari, 3 hari ini. Supaya hari Jumat Anda bisa turun. Oke? Nah pada waktu turun, itu nomor satunya supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi. Itu pakai sales magic. Sales magic nomor 1 adalah menyenangkan. Kalau orangnya tidak cocok, tidak senang, tidak bagus Bapak Ibu. Ide Anda bagus, apanya bagus. Satu hari saya lagi nulis buku, ada satu orang komentar mantan gubernur di Indonesia begitu ya. Dia bilang, saya tuh suka terhadap kepemimpinannya. Tapi saya tidak suka caranya dia, prinsip-prinsip memimpinnya bagus, tapi tidak suka caranya. Gubernur Jakarta kan, you know toh. Dia orangnya baik, tapi caranya tidak baik. Dia memberi contohnya dramatis. Contohnya dramatis itu begini, sebenarnya enggak gitu ya. Nah, misalnya orang dikasih makan, orang kelaparan kasih makan. Tapi ngomongnya, makan lu anjing, ya kan enggak seneng gitu ya. Lu kasih makannya baik, tapi caranya enggak baik kan gitu. Tapi dia enggak gitu Bapak Ibu, itu cuma orang yang ngeritik melebih-lebihkan kan gitu ya. Ya, tapi dia kan juga partai keras gitu ya. Nah kalau Anda mau sukses Bapak Ibu, supaya orang mau, dulu saya mikirin, kenapa orang kok enggak mau? Kenapa? Karena enggak seneng sama Anda. Kalau seneng itu harus membawa kesamaan atau mendukung dia. Masih ingat kalau di Life Revolution nanti Anda belajar, orang suka itu terhadap 3 orang. Satu yang mirip dengan dia. Entah seagama, entah satu daerah, entah satu hobi, entah satu apa, harus ada kesamaan. Betul? Yang kedua, istilahnya selain yang mirip, Bapak, makanya mirip bisa napasnya, mirip gerakannya itu orang mendadak suka terhadap dia. Si pilihan katanya tepat itu ya yang mirip. Atau mirip dengan tokoh idolanya dia. Dia mirip tokoh idolanya, dia senang. Yang ketiga Bapak Ibu, yang mendukung dia. Termasuk sebaliknya, yang memusuhi musuhnya dia. Wah ada film-film bagus Bapak Ibu. Kulit hitam, wah ini berantem, wah ini patung ini yang diabulkan, ini apa. Terus kemudian ada satu orang langsung, kalian kulit, terus kemudian mereka berantem, musuhin dia tuh. Kulit waktu keluar ditanya, kenapa sih kamu ngomong ras diskriminasi begitu? Biar mereka bersatu. Mereka tuh butuh musuh bersama. Keren juga Bapak Ibu. Langsung kulit hitamnya bersatu, tidak berantem. Untuk musuhi yang kulit putih tadi. Jadi maksudnya apa sih? Indonesia, Amerika, sekarang China sibuk ribut toh, betul nggak? Satu hari diserbu aliens Bapak Ibu. Dari Mars, kira-kira bersatu nggak? Satu, wah lali Bapak Ibu. Ya, kita tuh sibuk Bapak Ibu, agamamu apa? Lupa Bapak, semuanya sama-sama manusia. Betul? That's called Bapak Ibu, kita butuh kesamaan. Butuh ini. Nah, untuk ada waktu Anda menggunakan sales magic untuk mencari properti supaya bisa diikat tanpa duit. Nanti ada 3 macam Bapak Ibu. Satu terang-terangan, satu gelap gulita, satu abu-abu. Siapa yang mau belajar? Angkat tangan katakan saya. Nah itu nomor satunya Anda baik dulu. Kenapa dibawain martabak? Masih ingat Jeva kemarin? Dia telek Bapak Ibu praktek martabak. Padahal ayam goreng boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Bukunya atau disevaringin boleh enggak? Boleh, saya lebih happy lagi, laris gitu ya. Apapun kasih something dulu. Jadi even dokter Bapak Ibu sudah diliti. Dokter yang senang, yang lagi happy Bapak Ibu, itu ngambil keputusannya 2 kali lipat lebih cepat, kemungkinan tepat 3 kali lipat. Tepatnya bagaimana tapi sudah ada survei-surveinya. Happy itu sudah luar biasa. Karyawan yang happy berprestasi lebih bagus, naik gaji lebih tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian anak-anak di tes matematika yang dibuat happy nilainya lebih bagus. Jadi padahal happy-nya itu cuma begini loh. Kamu suka apa gitu ya? Kamu suka apa misalnya gitu. Saya suka mana misalnya marshmallow atau coklat. Saya suka dua-duanya aja nih, dua-dua untuk kamu. Enggak dimakan aja seneng, lebih tangguh. Dikasih soal yang enggak mungkin selesai. Soal enggak mungkin, sebetulnya ujiannya itu bukan masalah soalnya. Tapi berapa tangguh kamu. Ternyata yang dibuat susah dulu jadi lebih enggak tangguh. Maksudnya dibuat susah misalnya ya, penelitian ribuan orang. Diteliti, dibagi 2. Yang satu ditanya, kamu suka makan apa? Tidak suka makan apa? Semua surveinya sudah ada, disiapkan. Tidak suka makan apa misalnya? Pete. Disediain pete. Sebelum dites, disuruh makan pete, disuruh ngabisin. Dikira tesnya makan pete, enggak.
Setelah makan pete, itu dihabisin ketangguhannya dulu. Ternyata ketangguhan itu bisa habis. Bisa dilatih jadi kuat, bisa dipelitit, hilang. Nah sudah makan pete, yang sudah ikut tes ya, mau ya diuji ya, mana rasanya, tak enak Pak, tapi habis, oke. Terus kemudian dikasih matematika soal atau puzzle yang tidak mungkin selesai. Kapan menyerah? Cuma begitu doang tuh. Menyerahnya jauh lebih cepat, 10 kali lipat lebih cepat daripada yang dibuat seneng. Suka makan apa? Telur. Kasih telur. Kan tadi kan enggak, yang tadi ini yang memang pete. Suka makan apa? Nasi padang. Kasih nasi padang yang kesukaannya. Makan enak toh, terus suruh kerjakan soal yang enggak bakalan selesai. Ternyata lebih tangguh. Bisa berkali-kali lipat lebih lama, padahal enggak mungkin selesai. Enggak menyerah. Anak saya ajarin begini. Tentang ini sudah dia ilmunya sudah tahu. Hati-hati loh ya, kalau kamu dites itu sometimes bukan selesai soal atau tidak. Masuk NTU, Nanyang Technology University, dites online Bapak Ibu. Enggak selesai, anak saya enggak menyerah sampai yang ngetes menyerah. Keterima dia. Karena dia tahu, ini jangan-jangan yang dites bukan masalah bisa tidak bisanya, tapi ketangguhannya. Online yang saya sudah tutup, dia terus sampai 3 jam, 4 jam, terus. Sebentar, belum selesai. Sampai selesai, oke sudah selesai tes ya. Maksudnya kamu lolos. Nah, tangguh, ikutin saya. Apa? Ternyata ujian itu sama persis di dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda tangguh, seringkali Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak tangguh, menyerah duluan, kayak Coca-Cola. Tahun pertama 25 selesai, tidak ada Coca-Cola hari ini. Betul? Jadi betapa tangguh kalau di right track, why not? Siap? Oke, siapa yang mau terus belajar, angkat katakan saya. Supaya orang tahu Anda harus ada 4 hal apa? Target marketnya siapa? Mereka ada di mana? Supaya bisa mereka tahu produk dan jasa kita melalui siapa atau melalui apa. Contoh, Anda tahu tempatnya orang-orang kaya itu di mana? Prioritas, oke? Mana lagi? Yuk. Tur mahal, wih keren, wah ini bagian tur. Ini di luar dugaan saya ini. Ini Pak Diki tolong dicatat Pak Diki. Jadi tahu orang yang kaya itu mana tur mahal. Oke, jadi nanti kita bisa kerjasama Wita Tour, kerjasama Kalibatur yang tur mahal untuk ditawarin, cruise untuk ditawarin kerjasama. Oke, very good. Ini very good ini satu masukan baru. Wow, island something. Karena biangnya tur ini. Ya. Oke, apalagi orang target market Anda yang kira-kira mampu beli, kan mampu beli toh. Perlu beli itu siapa saja. Yang mampu dan perlu itu siapa aja. Yang minimal mampu dulu, nanti dibuat, enggak perlu, enggak apa-apa, yang penting pengen. Oke, target market Anda kalau properti jualan siapa yang tahu orang kaya itu adalah kaya? Ikut klub mahal, contohnya klub apa? Ferrari Club. Nice. Apakah Anda harus punya Ferrari, ikut Ferrari Club? Enggak. Apakah harus ikut? Enggak. Tapi Anda bisa presiden Ferrarinya, betul? Helikopter Club, apalagi? Yes. Lamborghini Club, Pak Buce. Siapa lagi? Apalagi? Oh, kalau klub-klub mobil mewah, saya kenal banyak. Ya gitu ya. Aston Martin Club, terus kemudian Rolls Royce Club, Pak Stanley Atmaja gitu. Ya macam-macam, itu kita bisa hubungin kerjasama, boleh nggak? Nanti ada caranya, tapi nanti berikutnya. Tapi sementara kita cari dulu. Siapa lagi orang yang tahu kaya itu adalah kaya? Naik bisnis kelas, bergaul dengan bisnis kelas. Ya oke, apalagi bisnis kelas? Sosialita, very nice. Supaya bisa masuk sosialita. Ikut klubnya. Istri saya ini mendadak ikut jadi sosialita. Wis kenal banyak-banyaknya orang-orang yang maha-maha kaya, yang top-top, jangan tanya. Kok bisa? Karena dia aktif di Lions Club. Aktif dalam kan dia jadi presiden Lions Club Bapak Ibu. Lions Club Tulip yang dimana memang perempuan-perempuan semua yang memang yang top-top, jangan tanya. Luar biasa. Lions Club, Rotary Club, apalagi? Lupa harus orang kaya ikut. Enggak Bapak Ibu, Anda ikut klub, Anda setor tenaga, setor waktu, mengesankan, banyak orang senang sekali dengan Anda. Oke? Tapi mana lagi? Yo tolong dicatat target market supaya Anda tahu mereka ada di mana lagi. Asuransi. Anda datang ke pimpinan asuransi, boleh enggak? Saya network marketing dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, 3.000 downline, jos atau jos banget? Oh jangan tanya penghasilan saya. Mungkin enggak ada sejarah 3 bulan 3.000 saya tuh. Ya karena saya punya ilmunya. Kalau dulu kan saya keliling Indonesia presentasi. Begitu presentasi gini, siapa yang tertarik multi level silakan daftar. Urutan pertama tak kasih yang pertama, yang kedua di bawahnya, yang ketiga di bawahnya, langsung kamu punya downline banyak. First come first serve.
Orang langsung antri banyak toh. Terus kemudian yang paling belakang pun nanti besok saya tidak menjanjikan kalau datang berikutnya yang dari saya bisa jadi saya taruh di bawah Anda. Geruduk Bapak Ibu, dapat 60, dapat apa? 60. Langsung saya datang ke asuransi, Panin Life, kantornya di mana? Searching sekarang kan gampang, dulu tidak semudah hari ini Bapak Ibu. Cari selalu, kemudian di sana langsung datengin kantornya, ketok. Tanya siapa? Ini pimpinannya siapa ya? Oh Ibu Maria ada, langsung. Kadang tanya satpamnya, kadang tanya pimpinannya siapa? Sebelumnya enggak ngerti toh, sekarang searching kan gampang. Ibu Maria, Ibu tanya, Ibu Maria saya Tong Desa Waringin, saya dulu pernah jadi pimpinan bank, cerita saya pernah jadi ketua asosiasi manajer. Nah sekarang Bu Maria, saya lagi aktif di network marketing, saya ada 60 downline mau saya kasih di bawahnya Ibu, mau? Itu namanya bakar dari bawah, jadi 60 tidak saya input, saya bawain sing gede-gede. Jos, ilmunya super keren Bapak Ibu, 60. Nah, ya mau aja, syaratnya buka 5 ya, karena kan binari gitu ya, bukan piramid tapi binari, buka 5 ya minimal ya. Oke, buka 5. Terus ibu besok tinggal ngundang. Kalau zaman dulu pakai SMS, namanya goblok proof, namanya apa? SMS dari saya kepada Bu Maria, tinggal ibu ngundang besok tanggal sekian. Oh ini ada bagus luar biasa tentang pendidikan, ini sangat penting, begini dan ini saya pikir cocok untuk Anda, silakan datang. Undangnya dari saya. Jadi nanti ibu tinggal SMS ke orang-orangnya, didaftarkan ke saya, nanti begitu datang langsung ibu dapat duit. Kan itu network marketingnya binari, jadi bayar $250 seperti YouTube, namanya skyquestcom.com, khusus di bidang pendidikan, 8 tahun sebelum YouTube. Ada 20.000 video pendidikan, setiap bulan ditambah 4 video pendidikan, skyquestcom.com. Itu my first billion Bapak Ibu. My first miliar itu adalah dari skyquestcom.com. Kemudian itu tadi, target market ini kita buat mudah. Kita buat apa? Nanti kalau Bapak Ibu di properti, sama persis, Anda buat template, ikuti saya. Buat apa? Jadi misalnya Ibu notaris atau Ibu yang kepala asuransi, Bu, jadi Anda harus membuat dia win, masih ingat? Win, bawain martabak dulu, boleh? Bawain roti ayam goreng, Bu, saya tadi baru kesini, saya bawa ayam goreng, saya kepengen kenalan. Gini Bu, saya bergerak di bidang properti, kalau misalnya notaris, boleh saya pakai Ibu nanti kalau ada jual beli? Oh dengan senang hati. Oh kalau dengan senang hati gini Bu, saya kan ada acara tanggal sekian, Ibu ngundang klien-klien Ibu, siapapun dari klien nanti saya notarisnya pakai Ibu. Jos, dan Ibu masih dapat tambahan komisi, boleh enggak? Dapat ini. Ngundangnya tinggal dulu, WA saya silakan di forward kepada Ibu yang lain-lain. Jos, siap? Jadi goblok Bu jangan ngundang Bu ya, wangel. Goblok proof ditulis, apa? Goblok pun bisa karena Anda sudah siapkan begitu matangnya. Mana lagi? Notaris. Kantor pajak. Apa? Member Hilton Owner. Pergi ke Hiltonnya tuh. Boleh enggak? Apalagi? Member golf. Tolong Pak Diki, tolong ditulis semua di list nih. Karena ini ternyata ada ide keren-keren yang belum terpikirkan saya ini. Apa? Toko diamond. Very beautiful. I love you. Padahal saya ngasih konsultasi ke toko diamond, enggak terlintas toko diamond Bapak Ibu. Semakin banyak target market Anda. Terus kemudian kompleks ruko-ruko. Bapak Ibu, ada satu murid saya Bapak Ibu, di Pontianak atau di mana Pak Diki? Juara satu asuransi, prudensial ya. Juara di Kalimantan. Terus kemudian dia memutuskan ke Solo. Mudik ke Solo. Kan dia merantau gitu ya. Mudik ke Solo. Solo itu agen prudensial kalau saya salah tolong dilakukan. Juara bertahan 7 kali berturut-turut 7 tahun tidak ada yang balap. Orang ini dari Pontianak, muridnya tuh disarangin pakai jurus yang ini. Dalam 1,5 tahun nomor 1. Sikat yang juara bertahan kalah. Tanya dong, kok bisa? Dia melakukan cara, gimana supaya menyenangkan. Seluruh klewer masih ingat? Dia punya database 3.000, kok bisa punya? Lah, itu target market Anda enggak? Misalnya seluruh target market seluruh klewer. Seluruh pedagang PGS, kalau Anda misalnya mau jualan properti di Solo, mau jualan di sana, target market Anda enggak? Nah caranya bagaimana? Supaya Anda, itu namanya canvassing. Namanya apa? Kalau dia cuma sederhana, caranya dia dapat database itu cuma begini. Dan dia tidak langsung nawarin Bapak Ibu. Dia akan ke karyawannya, yang punya siapa tokonya ini. Sudah dapat, kalau dapat sebelah namanya siapa. Tapi kalau enggak tahu ya datang cari punya siapa. Misalnya, selamat siang Ibu Kristina, kan sudah gitu ya. Saya Tong Desa Waringin, saya ditugaskan membuat angket. Membuat apa? Angket.
hanya 5 pertanyaan 1 menit, diundi cruise Royal Caribbean gratis. Kalau ibu-ibu yang banyak diundi cincin berlian gratis. Paling enak itu diundi cincin berlian. Why? Cincin berlian itu kesannya mahal padahal Anda bisa dapatkan tidak mahal-mahal amat. Betul? Oke, diundi toh. Saya lanjutkan ya. Jangan, boleh enggak? Enggak. Saya baru repot. Oh, repot jadi tunggu, cuma 1 menit kok Bu. Cuma 1 menit. Boleh tahu namanya Ibu? Gitu ya. Terus kemudian agamanya enggak masalah Bu, supaya nanti kalau kita bisa mengirim hadiah, mengirim apa, pas dalam rangka gini. Agamanya, nama panggilannya, terus kemudian nomor handphonenya, udah toh nomor handphonenya. Karena nanti kalau undian menang kan harus diinformasi ke undian. Ini undiannya sudah ditunjukin lagi. Kelihatan tanggal sekian mau diundi, ya jelas toh. Saya survei untuk diundi. Oke sudah, kemudian pertanyaan berikutnya. Pendapat Ibu tentang asuransi? Kan dia kan memang mau asuransi, ini pemanasan dulu, pre-frame dulu. Wah asuransi itu buruk. Oh iya Bu, kami catat. Oke Bu ya, nah sekarang Ibu saya WA, nanti Ibu langsung klik di WA-nya, ada linknya. Bisa WA langsung diklik Ibu. Begitu diklik itu langsung seluruh informasi yang sudah ini langsung balas dia. Begitu link langsung balas, pakai WA otomatis. Pakai WA otomatis langsung, Bu Kristina terima kasih sudah mengisi survei, tunggu tanggal sekian ya akan kami undi. Gitu. Just? Good, dapat toh? 1, 2, 3, 4, 5, 3.000 bisa dapat. Setiap hari Bapak Ibu, nurunkan tim begitu banyaknya. Tapi dia tidak WA langsung nawarin asuransi. WA-nya pakai template, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Selamat sore Bu Kristina, langsung pakai WA otomatis Bapak Ibu, pakai program semuanya, ribuan orang, enggak usah orang. Selamat sore Bu Kristina, jadi saya ini baru nonton video ini lucu banget Bu, ngakak banget. Semoga bisa mencerahkan sore hari Bu Kristina. Kasih video, orang pengen nge-like tuh. Ngakak banget tuh, betul nggak? Terus kemudian hari Rabu, selamat pagi Bu Kristina, ini ada cerita yang mengharukan, menyentuh hati, yang membuat semangat saya naik. Walaupun saya nonton ini saya tidak tahan untuk mewek. Kirim videonya kan seru tuh, betul nggak? Betul nggak? Terus kemudian baru setelah 3 kali, 4 kali baru. Kalau properti juga sama, dibuatin yang seperti itu. Jadi goblok jangan tawarin properti dulu, cukup jebret properti. Anda berteman dulu toh. Betul nggak? Sudah 1, 2, 3, baru ketemu ketiga baru gini. Oh saya baru ikut seminarnya Pak Tung di Semparingin. Ternyata ada jurus untuk menyewakan properti. Sebentar lagi kan gitu ya. Itu luar biasa. Menyewakan properti dengan properti ternyata jurusnya saya share Bu ya. 1, 2, 3 itu share. Oke good. Oke good toh. Terus besok lagi. Oh ternyata ini kondisi perekonomian pasca Donald Bebek Trump. Sorry. Kalau di Amerika boleh gini itu ya katanya. Kalau di Malaysia Anda ngomong gini dimasuk penjara katanya. Di Malaysia Anda tahu di Indonesia. Raib, waduh lebih bahaya lagi nih. Serem aja. Balik meneh nih raib aja. Oh dulu. Kalau Amerika kan boleh maki-maki presiden apa bahasa bodoh ya. Di Amerika bebas merdeka. Tapi balik ke sana, kemudian kita lagi. Oh, ini situasi perekonomian ini ternyata aset apa? 5 aset apa yang terbaik yang harus dipegang. Ini akan dibawakan pembicara Tung di Semparingin. Ada di Hotel Hilton misalnya yang top gitu ya. Ada makan mewahnya, terus kemudian juga ada undian cincin berlian, boleh? Dan kalung berlian. Ini harga seminarnya 800.000, saya dapat tiket yang bisa saya berikan gratis. Apakah Ibu Agnes berkenan? Itu surat dari kita semua, Ibu tinggal lanjutkan semua. Jos? Good? Nah kan membuat cara memberitahunya beda. Masih ingat makan lu anjing, enak enggak? Ayo beli properti, enggak enak tuh. Soft dulu, ada berita tentang properti, ada 3.000 dilelang. Misalnya gitu, betul. Ada 3.000 dilelang ini. Ternyata ada peluang bagaimana kita bisa mendapatkan hasil lelang dengan harga murah dengan cara yang aman dan menguntungkan. Jos? Wow, seminarnya itu menarik. Nah misalnya apa? Apapun tentang properti. Diundang ada undiannya. Perhatian, ngundang aja butuh nyogok loh. Dan masing-masing daerah itu beda-beda. Saya saking keliling Indonesia untuk jualan properti. Saya beri contoh, Medan, ada orang dari Medan angkat tangan. Medan itu spesialis telat. Jadi kalau Anda ngundang Medan telat, jangan berkecil hati.
Saya pertama kali di Medan ada presentasi, diundang jam 6, jam 7 kosong ini piye. Dan kalau ngundang Medan, Anda makannya prasmanan, ngambil sendiri, yang datang saya hibrid. Dan Medan selesai makan, pulang, wah tenan Bapak Ibu. Halo Medan? Kalau saya salah tolong diralat, betul ya? Wah, diundang datang, makan, bar boleh. Dan datangnya telat. Saya mulai pinter lama-lama kalau di Medan undang jam 6, oke, jam 7 belum datang, setengah 8 baru mulai, terus kita mulai makan. Makannya tuh misalnya di Marriott, oh datang mereka Marriott, oh makanan ditanya berapa set, berapa menu, 7 menu, wah semakin datang, jadi undangannya komplit. Sudah diundi Royal Caribbean, diundi begini, makanan 7 menu di Hotel Marriott, jos, presentasinya menarik, ada undiannya. Itu datang Bapak Ibu, begitu datang makanan 4 keluar, masih kurang 3 menu, presentasi dulu, jelas? Kalau enggak keburu pulang. Ada yang dari Solo? Kalau di Solo Bapak Ibu, undangan 100, yang datang 125, 150. Sana Ibu RT-nya diajak apa? Solo, oh, saya Solo, yo. Saya Solo, no. Solo. Ada masing-masing Bapak Ibu. Kalau Anda di Bapak Ibu, saya itu always tidak begitu percaya terhadap baliho. Oke? Baliho itu ya untuk papan penunjuk arah, oke. Tapi Bapak Ibu, di Semarang iklan radio tidak efektif, iklan koran tidak efektif, radio efektif. Baliho efektif. Semarang? Ya, Semarang baliho itu very very important. Tidak tahu kenapa, tempat masing-masing. Makanya waktu saya seminar di sana, saya balihonya ngalahin pemilihan wali kota Bapak Ibu. Tapi yang datang 3.000, 4.000 orang. Sebelah 25 orang pembicara yang lain. Mau 100 yang angel, saya ribuan orang. Karena mulai pas saya coba mana supaya berhasil. Saya tidak percaya baliho, kebetulan partner saya di Semarang, Pak siapa Pak Diki? Dudi ya, DUDY. Itu memang jualannya baliho. Mau tahu apa? Loh, saya tuh banyak baliho kosong, patung tak tempelin patung untuk seminarnya. Yo wes karmu enggak berhasil, tapi kan saya terbuka toh. Ternyata laris Bapak Ibu, no, luar biasa. Tapi balik lagi, oke. Nah sekarang supaya orang tahu, Anda ada 4, yuk apa? Yuk, siapa yang mau merangkum? Ayo, Anda, the more you. Siapa target market Anda? Yang kedua? Yang ketiga? True who, true what, betul? Dan sangat detail, agen properti penting nggak? Tadi Pak Doris, agen properti itu very very membantu. Nggak tahu kalau di Padang, saya nggak tahu karena daerah masing-masing ya. Nah, kan kita harus terbuka, betul nggak? Saya bilang ngasih coach, saya ngasih konsultasi itu ke Jepang, ke Hong Kong. Sekarang saya punya banyak murid Bapak Ibu. Ketika murid saya Hong Kong, kemudian saya datang di sana, ini dikasih gratis. Oke, mereka nyoba gratis di Hong Kong, gratis di Jepang, nggak ada yang datang Bapak Ibu. Kalau di Indonesia gratis kan kebak ya toh ya. Sana gratis apa nih? Too good to be true, enggak mau datang. Setiap daerah beda, setiap daerah. Nah silakan nanti Pak Doris yang uji coba. Tapi oke boleh tak coba A, B, C, nyoba lagi. Oke. Tapi balik, true what? Saya beri contoh Bapak Ibu. Untuk mencegat. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pameran BCA Expo? Siapa yang pernah datang pameran BCA Expo? Mana yang lebih rame, mobil atau rumah? Kan pamerannya 2 tuh. Wah yang rumah bakal kaya itu. Mobil, makanya banyak negara Indonesia banyak orang miskin karena banyak mau beli mobil daripada rumah. Iya toh ya? Iya toh ya? Sampai saya punya prinsip, jangan beli mobil kedua sebelum punya rumah kedua. Saya ajarkan anak-anak saya sejak kecil. Karena rumah harganya naik, mobil harganya turun secara umum. Beli langsung hilang. Nah, bagaimana supaya tepat target? Kita kan pameran, sentral waktu itu pameran di BCA Expo. Kita pameran paling ramai Bapak Ibu. Grup-grup gede tidak ada yang ramai sampai orang lain, kok sampai untul-untulan. Itu mereka tidak tahu Bapak Ibu. Saya tuh kemarin pergi ke Expo di Canton Fair. Aduh Bapak Ibu, sampai beberapa saya video. Belum saya buat jadi materi. Handphonean. Betul? Jaga Bapak Ibu dibayar handphonean. Orang lewat, nanya enggak dipeduliin, nawarin juga enggak. Wah ada yang luar biasa. Oh selamat siang Pak, ini kasih brosur. Oh no, saya dibaca Mandarin, I don't understand. What ibu tahu. Diajak kok, ya aku gak iso. Tapi aktif ada yang semangat, ada yang lebih menyenangkan. Free, apa?
Ada yang loteri, come here, loteri. Bapak Ibu, perhatikan bedanya. Ya, nanti kalau Anda developer kan Anda buka pameran tuh. Nah ada pameran, coba perhatikan karyawan Anda. Ada targetnya enggak, ada pendidikannya enggak, ada insentif kalau dia berhasil berhentikan orang. Ada cara gobloknya enggak, ada role play-nya enggak. Saya super detail. Kenapa super detail? Ya itulah bedanya ahli dengan yang ecek-ecek. Master adalah ahli sampai detailnya. Orang Eskimo Bapak Ibu, saya tulis di buku Business Revolution sebagai pembukaan Bapak Ibu. Siapa namanya Pak Diki? Business Revolution itu. Amundsen lawan Scott. Scott tidak ahli salju. Amundsen 2 bulan ikut orang Alaska, Kutub Utara Bapak Ibu berkemping tenda, dia bisa membedakan 36 jenis salju. Scott tidak paham salju, badai, berhenti. Ya ini badainya gini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai cara jalannya belajar. Cara bunyi jalan, semuanya, dia ahli sampai detailnya. Scott tidak ahli. Tidak ngerti, tidak mudeng, baca peta, wangil Bapak Ibu, wis tidak ahli. Padahal Amundsen belajar juga dari Scott. Dia baca bukunya Scott, mati ini. Botol tabung gas, tabung minyaknya itu menguap karena begini, harus disolder. Nah, ternyata Scott mengulangi kesalahannya, bodoh kuadrat. Jadi sampai tabung-tabungnya itu, jadi dia tidak bisa masak karena gasnya menguap semua. Tapi kalau si Amundsen waktu mau menyerbu kutub selatan, dia sampai sekarang pun masih ada. Jadi bekas-bekasnya dia masih tabungnya masih sempurna, masih bisa digunakan. Nah, master adalah ahli sampai detailnya. Perhatikan Bapak Ibu, bagaimana pada waktu pameran supaya tempat Anda rame. Siapa yang mau belajar? Katakan saya. Catat detailnya Bapak Ibu. Kita berusaha begini, supaya tahu target market kita toh. Siapa target market kita? Kita mau jualan villa, ikuti saya. Mau jualan apa? Villa. Target market yang punya duit toh. Yang datang lihat pameran, apakah pasti punya duit? Enggak toh, belum tentu toh. Bagaimana kita bisa tahu dia punya duit? Satu, yang keluar dari counter soliter mesti punya duit deh. Yang counternya prioritas, betul? Mereka kan dikasih makan gratis. Tapi itu sudah diserbu karena banyak orang tahu bahwa itu target market. Padahal sales kita kan banyak, betul nggak? Ya sebagian di situ ditugaskan gantian, 1 jam di sini, 1 jam harus nyerbu yang pameran mobil. Nah pameran mobil, kita harus pilih siapa target market kita. Satu yang bawa keluarga, suami istri minimal, atau bawa anak lebih bagus. Terus tentu saja enggak berkeluarga boleh, tapi tampangnya kaya. Tampangnya jamnya Rolex, mungkin KW, mungkin apa? Tapi plus minus kan siapa yang tahu, ya toh ya. Jadi pokoknya kita memilah karena kita, nah supaya mereka mau kita latih role play. Ikutin saya. Tanya dong, apa itu? Role play itu kita ajarin caranya menghentikan goblok proof itu karena dia role play sampai terbiasa. Jadi salesnya semua di role play. Misalnya saya role play ya, Pak Ismail ini adalah sales. Saya akan ngomong, selamat siang Pak, saya dari sentral diminta melakukan penelitian 1 menit. Gratis emas 24 karat tanpa diundi. Hanya 3 pertanyaan. Saya lanjutkan. Pasti berhenti toh? Nah ini kan suami, misal suami istri gitu ya. Jadi kita ngomong, coba latihan. Pak Ismail ngomong persis saya. Lah ini namanya role play. Latihan terus. Setiap pagi, sore, latihan dulu. Break siang, latihan. Lah, kalau enggak latihan enggak iso Bapak Ibu nyapa orang. Betul, ayo ini role play. Semuanya ngomong. Selamat siang Pak. Saya dari Central Group. Mau melakukan survei 1 menit. 3 pertanyaan. Gratis. Tanpa diundi. Emas 24 karat. Antam. Saya lanjutkan. Jangan, boleh enggak? Enggak. Jangan nanya Bapak Ibu. Saya lanjutkan Pak. Pertanyaan pertama, perhatikan. Ikut saya. Pertanyaan pertama. Bapak sudah punya rumah? Jawab Pak, belum. Sorry Pak, lupa target market. Cos dulu Pak. Ya. Ngentek emas, ya toh ya? Ya toh ya? Loh, kan kita mau ngasih emas, emasnya 0,1 gram, oke? 125.000 zaman itu, gitu ya. Kan lumayan toh. Oke toh, tapi kan tetap emas 24, kalau ada emas senilai 125.000, ragel. Tapi kalau emas 24 karat antam,
Oke, apalagi nanti setelah digiring ada harus ditunjukkan Mas. Kan kelihatan gede, tapi tipis loh. Apa tuh? Kan ada covernya keras dan ada antamnya ada kelihatan gede, kan lumayan. Pemandangan. Oke, pertanyaan pertama, sudah punya rumah Pak? Yo. Ini nyaring. Kalau dia belum punya rumah bagaimana beli villa? Titik. Supaya tepat target market. Betul? Oke, berikutnya. Sudah pertanyaan. Oke Pak, wah selamat Pak, lolos pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayo. Selamat Pak, ayo. Semua latihan, selamat Pak. Lolos pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Bapak, Ibu sering keluar negeri? Mau beli villa enggak pernah keluar negeri angel, itu ya? Tanpa bermaksud menghina, tapi ya kan target market, cari target market. Oh betul kan. True ini, place-nya di mana? BCA Expo. Siap? Kemudian setelah itu Bapak Ibu sering keluar negeri Pak? Oh terakhir keluar negeri mana? Itu kan yang plus minus pertanyaan lanjutannya. Oh terakhir saya ke Singapura, saya ke Malaysia, saya ke Amerika. Oh oke. Pertanyaan ketiga Pak, yuk. Pertanyaan ketiga, Pak dengan besi naik, Indomie naik, bensin naik, Bapak percaya properti naik Pak? Lolos Pak, dapat Mas, ayo ikut. Geret apa? Loh iya langsung diajak dulu. Oh, mana Masnya? Mas Tong. Selamat Pak, langsung ajak ke counter. Iya di counter, kita ngambil emasnya Pak. Loh iya tuh Pak, mari Pak. Mari Pak, ambil emasnya. Jos, kenapa counter saya ramai Anda sudah tahu? Dan begitu ngambil emas ada detailnya, perhatiin detail ini loh Bapak, detail yang buat perbedaan. Begitu mau ngambil emas, Bapak Ibu langsung duduk toh, silakan duduk Pak, kasih minum dulu toh. Betul nggak? Itu standar, itu berperilaku menyenangkan. Kasih tunjuk dulu, kita bawain tunjukkan emasnya, betul nggak? Tunjuk emasnya, dipegangkan dulu, dipegangkan beda banget Bapak Ibu, sepengen gak mulai, itu ya? Betul nggak Pak? Begitu dipegangkan, Pak kenapa kok kami bisa memberikan emas ini? Karena kami menggantikan biaya marketing. Jadi syaratnya sederhana Pak, daripada saya pasang iklan, oke ikut saya, biar ini namanya role play itu Anda mengulangi. Oke siap? Silakan minum dulu Pak. Nah ini emasnya Pak, silakan dilihat, silakan dipegang. Kenapa kok kami bisa memberikan ini? Karena kami menggantikan biaya marketing. Pasang iklan TV, biayanya mahal, tidak ada yang peduli. Sudah jarang yang nonton. Radio jarang dengarkan. Apalagi koran. Nah untuk itu syaratnya sederhana Pak. Hanya mendengarkan 5 menit. 10 slide. Bapak Ibu beli atau tidak, emas tetap untuk Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Jangan boleh Pak, enggak ciloko Bapak Ibu. Jadi enggak boleh ya malah maksa enggak boleh. The way you ask question, different hasil Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Pak. Slide. Isinya apa? Isinya membuat dia mampu, membuat dia percaya, membuat dia pengen, membuat dia perlu. Oke, 10 slide tadi. Oke. Nah, pertama tentu saja kalau kan ini kan sudah tahu toh. Nah, kalau untuk mampu ini nanti role play-nya nanti saya lanjutkan karena itu ceritanya detail. Kenapa kok ramai ini? Ceritanya ini. Siap? Perhatikan, kalau supaya tahu ada 4, supaya mampu juga ada 4. Yuk, supaya mampu ada nomor 1, cari yang mampu. Bener kan? Nah, yang kedua, selalu harus ada cicilan. Properti itu Bapak Ibu sedikit lebih mahal, gak popo selama cicilannya mampu. Cukup jelas? Properti sedikit lebih mahal boleh selama cicilannya mampu. Oke, jadi selalu harus ada cicilannya. Selalu harus ada apa? Nanti ada caranya kerjasama dengan bank and so on. Oke, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, terima barter. Yang Anda butuhkan. Adik saya buka bengkel Union Motor di Gading Serpong pakai jurus ini. Kau butuh beras ya? Ada Bang? Oh, gara-gara kamu aku terima barter sekarang dibayar beras. Ya yang kamu mau, yang perlu. Oke? Yang perlu. Saya barter konsultasi Bapak Ibu.
BSD bayar saya 4,8 M, sekali ketemu 400 juta, jos Bapak Ibu? Wah Pak Tung mahal gini, enggak apa-apa, barter aja, saya terima supaya mampu toh. Bapak kita enggak ada budget, barter aja sama propertimu. Oh, oke, barter apartemen, terima, ya toh ya, kan saya perlu apartemen, selalu perlu, ya toh ya. Bisa saya sewa-sewakan, ya toh ya. Good, barter apa yang bisa Anda barter? Yang keempat Bapak Ibu, yang the best of the best, yang paling jarang dipikirkan orang. Yaitu apa? Ketika dia tidak mampu, jadikan affiliate. Yuk, jadikan apa? Jadikan marketing Anda berikutnya. Supaya dia mampu. Mau ikut seminar saya enggak bisa, boleh jadi marketing affiliate saya, Anda jualan 10, jualan berapa, boleh ikut seminar gratis. Boleh? Pak, tapi properti kan jauh, enggak masalah. Yang penting dia jadi agen Anda, boleh enggak? Boleh atau boleh? Keren atau keren? Akhirnya dia tetap enggak mampu, tapi ada orang lain yang mampu beli Anda. Lewat dia. Keren? Jurus keempat keren atau keren banget? Oke, kemudian supaya percaya, makanya presentasinya percaya. Central Group sudah 32 tahun. Waktu itu kerjasama dengan saya sudah membangun dan menyerahkan dengan baik 3.889 properti. Sekarang ada 7.000 lebih. In just few years. Double. Sama 32 tahun sama the last 3 years beda. Tergantung siapa partnernya. Iya toh ya? Iya toh ya? Nah, tunjukkan, ikutin saya. Tunjukkan. Kami supaya dipercaya itu nomor satunya history. History itu terdiri dari 2. Sudah berapa tahun Anda atau sudah berapa banyak? Kayak saya dengan platform ini, misalnya operasi lasik. Aduh, plastik 35 juta, sekarang diskon jadi 23 juta, very good. Tapi kurang membuat orang percaya. Orang lasik kan takut, betul enggak? Sejak tahun, kami sudah mulai lasik sejak tahun 76 misalnya. Sampai akhir tahun 2024 Desember, kami sudah 123.786 orang operasi lasik 100% berhasil. Proses hanya 7 detik. Keren nggak? 100% berhasil. Jos atau enggak jos banget? Proses hanya 7 detik. Oh, oke. Kan jadi percaya toh. Daripada diskon toh, diskon lumayan promo, tapi itu supaya orang kepingin. Tapi bukan percaya dulu, kalau enggak percaya takut, enggak bisa. No? Ya atau ya? Jadi percaya itu nomor satu, history adalah sudah tahun berapa, sudah berapa banyak. Pak, saya baru mulai, enggak ada history, enggak ada klien. Cari klien dulu, kalau Anda marketing revolution Bapak Ibu. Misalnya ada orang, Pak Tung saya itu ekspedisi, susah Pak Tung ini cari klien. Shh, banting ting, ikutin saya. Apa? Pekpok saja boleh, rugi titik boleh. Ambil BCA, jos. Ambil klien yang gede toh. BCA, saingan. Saya khusus untuk BCA ini dalam rangka berkenalan dengan saya. Anda boleh kirim dengan harga sekian. Murah soal bersaing. Yang lain kan masih cari margin. Yang lain cari margin, saya cari customer. Beda enggak? Beda atau beda banget? Nah kalau saya cari customer, BCA sudah jadi klien saya kan sudah punya history. BCA jadi klien saya loh. Kepercayaannya naik tuh. Itu namanya ada referensi, itu ada orang yang sudah. Nah ini history, kemudian testimoni. Apalagi BCA-nya ngasih testimoni. Kepala divisi logistiknya bilang, wah saya pernah pakai, apalagi gini Pak, pakai perbandingan. Saya pakai yang lama itu, wah enggak bisa gini. Saya pakai yang Mas Ardan ini tanggung jawabnya luar biasa, on time, bahkan dia memberikan 110% money back guarantee. Kalau terlambat, jos. Saya baru ada kali ini. Dan saya sangat puas terhadap pelayanannya. Lalu saya ke BNI, ke BRI, mulai, tapi tidak harganya sama lagi dong. Sudah mulai ada margin tuh. Jadi kalau Anda belum punya history, Anda butuh customer pertama ya promo-promo dulu ya yang happy-happy dulu. Oke, tapi balik ya ke tadi supaya orang percaya. Testimoni, ikutin saya. Apa? Berikutnya bukti. Kalau Anda jualan itu dibawa Bapak Ibu. Saya jualan di Bali Bapak Ibu. Saya bilang, ini jarak hanya 1,2 kilo dari mulut tol yang baru. Oh bukan, 1,2 kilo dari bandara. Hanya 400 meter dari mulut tol yang baru. Mulut tolnya belum jadi, baru akan dibangun tol waktu itu.
Itu kan sebelumnya saya dapat informasi Pak Dahlan Iskan. Jadi Menteri BUMN pada waktu itu datang meresmikan proyek Rich Prada yang itu ya, yang PKPU dari Rich Prada yang saya punya. Nah, lagi meresmikan itu dia pidato gini. Saya punya program Bandung Bondowoso. Dalam waktu sekian bulan saya akan bangun jalan tol laut supaya macet di sini terpecahkan dari Tanjung Benoa menuju ke arah sini gitu ya. Ini. Terus begitu dia ngomong begitu, karena untuk APEC, sebelum APEC sudah jadi, Mei tanggal sekian jadi, langsung saya cari, itu sebelah mana mulutnya, tak cari, ada tulisannya, akan dibangun tol, loh, langsung saya cari properti di situ. Wah, dapat Bapak Ibu, agak jalannya naik begini, jalannya naik di sini, Bapak Ibu. Terus kemudian di sini ada tebingnya begini. Nah itulah yang namanya Garden Bayview, yang Titi Kamal, Adirai, punya villa, Adirai tinggal di sana malahan kalau di Bali, villanya itu di sana. Wah kita cari, wah nemu, tapi jalanannya sempit. Jalanannya apa? Sempit Bapak Ibu, jalan sempit, mau belok aja susah. Kita beli Bapak yang pojokan, khusus ditekuk jadi jalan untuk semua orang. Lalu itu yang di belakang-belakang villa happy enggak? Happy no, kita bangunin. Jalanan kita gedein, jos. Happy enggak yang belakang-belakang kita? Happy Bapak Ibu, tapi enggak apa-apa toh, kan menang bareng. Betul enggak? Terus yang depan sana harganya, lah kok ini kok bisa tong desa Waringin murah? Kalau ini Bapak Ibu pakai DP, pakai apa? Pakai apa? Pakai DP. DP-nya pada waktu itu 100 juta, setelah 3 bulan 500 juta, sisanya baru 1 tahun. 100 juta 3 bulan sudah sold out. Selesai Bapak. Waktu itu jualan 55 villa 55 menit tuh. Yang beli dari Medan, dari mana? Lu kok bisa? Lu banyak orang, Bapak Tong 55 menit, tapi Anda enggak ngerti proses kerja saya. Detailnya enggak ngerti, saya presentasi ke Medan, saya presentasi ke Palembang, saya presentasi ke Lampung, saya presentasi ke Makassar, saya presentasi ke Manado, saya Surabaya, Semarang, Solo, gini. Saya presentasi sebetulnya sudah keliling-keliling untuk ngumpulin peminat dulu. Setelah ngumpulin di Jakarta berkali-kali, kirim, pergi, siaran radio, iklan koran, radio koran, zaman dulu masih radio koran, sekarang kan influencer, itu ya. Sorry, oh ya saya dikasih minum, ya nanti suara, terima kasih. Kok belum di, ayo minum, ayo minum dulu. Ya, ayo minum, yuk. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Siap? Siap Bapak Ibu? Nah, tadi sampai di mana? Oh, kalau Anda pakai influencer, kalau zaman dulu pakai. Nah ini perhatikan, oh Pak Tong 55 menit, Anda enggak tahu prosesnya. Enggak tahu apa? Kalau yang 555 miliar itu saya cuma ke Medan 3 kali. Cuma 3 kali beres, nanti saya ceritakan caranya. Tapi sekarang kita cerita yang mana nih tadi baru jualan. Apa? Garden Bayview, itu sama, Bapak, saya keliling ke Medan, saya presentasi. Tadi saya presentasi ke Medan, ngundangnya pun butuh nyogok. Waktu itu berhadiah TV, Masian TV Bapak Ibu. Datang TV oke. TV oke. Kemarin murid saya di Surabaya mampir, terima kasih Pak Tung, jurus TV-nya luar biasa. Jadi TV kecil untuk hadiah pada waktu orang datang, dapat tambahan TV yang wah 4 HD yang apa begini. Begitu kalau Anda closing hari ini kasih TV 65 in digeber di depan Bapak Ibu. Boleh nyicil, boleh gini, hadiah langsung bagi yang hari ini tanda minat, batal boleh tanda minat dulu. Nanti kita kunjungan, kalau enggak jadi batalkan apa. Tapi ini TV, itu Bapak yang tanda minat. TV-nya 65 in digebar. 65 in TV murah banget sekarang Bapak Ibu. Sekarang TV murah. Kesannya mahal tapi sebetulnya TV super murah. Kecuali Anda beli yang 8K gitu, yang 4K murah-murah banget. Gede-gede Bapak Ibu, gede. Yang penting besar, yang penting apa? Kayak saya di Hilton itu, saya ngomong sama Hilton, standar TV-mu berapa? Oh kita 55 inch, 65 inch. Tong desa Waringin standarnya lebih gede, 65 inch. Karena TV gede itu kesannya hotelnya mahal gitu ya. Wah TV sa-hybrid, gue apa sa-hybrid? 65 inch gede murah-murah sekarang kok. Super murah. Apalagi sebentar lagi kita kelimpahan dari China gitu ya. Mau dijual Amerika dipajakin mentem, pindah Indonesia dibanting. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Nah, ngundang di Medan aja sudah butuh perjuangan tadi. Misalnya di Medan, kita ke cara yang ngundang. Apa prospek investasi apa yang terbaik misalnya pada waktu itu misalnya tahun berapa itu? 2010 misalnya begitu ya. Apa investasi yang terbaik 2010? Oke. Emas, perak, properti, saham, mana yang terbaik? Kami mengundang apa?
Waktu itu belum musim Bitcoin. Jadi Bitcoin masih tanda kutip ya. Lagi terbit, lagi ngeng belum gitu ya. Terus kemudian mana yang terbaik? Pakar ekonomi Indonesia, Tung Desawaringin, Jos. Diundi pada waktu itu sering, televisi, Royal Caribbean itu dulu saya seneng Bapak Ibu mengundi. Royal Caribbean itu murah loh Bapak Ibu. Coba Royal Caribbean berapa? Star Cruise, zaman dulu Star Cruise yang belum Royal Caribbean. Star Cruise, murah Bapak Ibu. Saya pernah naik Star Cruise itu cuma 3 juta berapa Bapak Ibu. Nah, pemandangannya apa Bapak Ibu? Pemandangannya gambar laut, apa? Itu kan di kabin toh, ada yang laut, ada yang dibuka jendela gambar laut, oke? 4 orang, betul nggak? Oh, balkoni ya mahal, wadah yang gini mahal. Saya pernah tinggal di suite-nya yang di paling belakang gini, ada jacuzzi-nya bunter gini, ya saya nikmatin hidup. Tapi saya pertama kali naik cruise itu pemandangannya gambar laut. Terus di bunk bed tuh, 2 atas sama bawah tuh. Jadi 1 kamar 4 dari gini, terus ini gambarnya gini dibuka dong, gambar laut, jos. Ranjangnya bisa ditutup gini biar agak luas. Nah tapi murah banget Bapak Ibu, tapi kan kesannya tetap dapat cruise mewah, ya toh ya? Bapak Ibu cruise mewah yang kelas yang paling murah, boleh? Boleh aja enggak masalah, tapi itu orang datang toh. Datang aja diundi cruise, kira-kira datang enggak? Makan enak. Terus makannya model di Medan masih ingat? 7 menu di restoran yang top, betul? 3 menu, 4 menu, stop dulu presentasi dulu, jos. Nah, kemudian dibuat begini Bapak Ibu, dan 1 hadiah itu bisa dibuat berkali-kali ngundinya. Perhatikan, saya berarti yang undian toh. Datang dapat 1 nomor undian, betul? Masih ingat kalau Anda di Financial Revolution, Anda ikut platinum dapat 50 nomor undian? That's caranya seperti itu Bapak Ibu. Undiannya cruise ada, atau cincin belian ada. Tapi begitu Bapak Ibu pergi ke Batam atau pergi ke mana, Anda ngasih tanda minat, sekali lagi ngasih tanda, misal, ini jurusnya macam-macam, misal 10 juta, berapa? 10 juta, Anda ngasih 10 juta, Anda berangkat, yang ngasih 10 juta dapat 50 nomor undian untuk cruise-nya. Untuk TV-nya, kemungkinan menang lebih dapat. Tapi yang datang kan tetap dapat nomor 1 tuh, 1 undian. Tapi yang ini, dan nanti datang aja, ikutin lagi, nanti apa? Datang aja, pergi ke Bali, beli tidak beli, dapat undian Royal Caribbean. Datang lagi dapat undian. Jadi nanti Anda bisa berdua, bertiga, 1 keluarga. Kalau Anda di sini menang, di sana menang. Jos? Kalau saya yang berhadiah televisi. Yang 55 ini waktu itu paling gede, yang 3 dimensi, ada yang paling tipis, sampai sekarang paling tipis sepanjang sejarah, sampai sekarang belum ada yang ngalahin tipisnya. Karena sebenarnya mesin tipis banget, terus ini ada kacanya, terus mesinnya sebenarnya di bawah. Jadi disembunyiin di bawah, jadi tipis banget, tidak ada yang ngalahin, sampai today. TV-nya masih ada di rumah saya juga, karena saya dikasih juga, karena jago jualan dikasih gratis. Tapi balik Bapak Ibu, datang aja diundi, datang aja di, kalau nanti Anda beli, perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda nanti beli 10 juta, itu dianggap DP, dianggap apa? Dan Anda DP-nya dianggap sudah 20 juta, keren? Ulangi Bapak Ibu, kan 10 juta toh, kalau Anda akhirnya jadi beli, akhirnya jadi, enggak jadi beli pun diundi, enggak jadi beli pun, nanti kalau beli di sana baru diundi lagi, lebih gede lagi gitu ya. Enggak jadi beli pun diundi, enggak jadi beli pun diundi. Dan kalau Anda tidak jadi beli, maka hanya dikurangi tiket pesawat dan hotel, tiket pesawat dan makan di Jimbaran dengan Tung Desawaringin dibayarin Tung Desawaringin, makan di Hotel Mulia dibayarin, ada beberapa macam tuh. Oh saya berkali-kali, saya tuh keliling Indonesia wis, jangan tanya, public speaking, sales on stage, tambah lagi jualan properti, wah itu baru duitnya jauh lebih banyak dari cuma seminar-seminar tok Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjutkan Bapak Ibu. Kalau tidak jadi, berarti tetap diundi, duitnya hanya dipotong tiket pesawat dan hotel. Masih ingat ada 1 murid saya, sebenarnya bukan ya murid saya, tapi dia yang salah Bapak Ibu. Nanti dibayar balik 100%. Ya berangkat semua, banyak yang batal, tekor juga. Banyak orang turun, ini enggak tiket pesawat dan hotel. Makan saya bayarin masih oke lah. Biaya. Nah kalau jadi, sekali lagi, kalau, nah 10 juta, itu kan tanda misalnya, tanda DP-nya misalnya 30 juta, betul nggak? Anda cukup nambah 10 juta, maka Anda dianggap sudah membayar 30 juta. Jadi free tambahan 10 juta lagi. Good? Lebih menarik? Nggak jadi juga enggak apa-apa, kita bergaul, berteman, nanti dapat seminar yang bermanfaat, karena di sana ada ilmu bagaimana cara menyewakan properti dengan kemungkinan berhasil 98%. Jos?
Oh, topiknya menarik, topiknya gini, dan Anda bergaul dengan orang-orang yang memang investor. Siap? Cukup detail? Bagus? Setelah datang, ditambahin promo tadi tuh. Sekian pertama dapat hadiah A, B, C, D, E, F, G. Hadiah itu macam-macam kita bisa buatin dan value-nya bisa gede luar biasa. Contoh Bapak Ibu. Berhadiah voucher spa, boleh enggak? Berhadiah voucher makan, boleh enggak? Berhadiah voucher menginap lagi, boleh enggak? Jadi Anda datang, hak menginap Anda satu, bisa dipakai ke tempat yang lain juga, Anda bisa bawa family. Just, and so on, senilai berapa? Fitness centernya, voucher membership, apapun bisa. Jadi kita buatin tambahan. Bahkan saya bisa buat tambahan Bapak Ibu, perhatikan. Bagi yang beli free private jet. Dari mana ke mana? Kalau saya dulu ngitungnya hanya Jakarta, Yogyakarta. Agen pun yang jualan juga kita undi, jualan yang terbanyak free langsung tanpa diundi, sisanya semua diundi boleh private jet. Boleh apa? Private jet enggak begitu mahal Bapak Ibu. Oh, saya buat one way. Jadi kalau saya gini ya, dari Jakarta waktu saya promosi di Jakarta misalnya, kita nanti bagi yang beli, kita akan bawa private jet. Jadi bawa private jet pergi ke Jogja, pergi kemana? Kita akan nginep di Aman Jiwo, Jos. Pulangnya pesawat biasa. Karena pulangnya harus ngangkut yang lain. Gini, berarti sekali private jet itu banyak empty leg. Macam empty leg itu Anda selalu dihitung pulang pergi Bapak Ibu. Tidak bisa berangkat, pulangnya sudah harus bayar juga. Daripada pulangnya bayar juga, bayarnya sekali, pulang diisi juga tuh. Jadi tim pertama nanti misalnya ini yang namanya sales itu berangkatnya pakai pesawat biasa, boleh? Sampai di sana Borobudur, lihat matahari terbit. Sekarang matahari terbit terlalu crowded. Dulu saya melihat matahari terbit, Borobudur is mine. I am the king of Majapahit. Indah luar biasa, sendiri indah luar. Sekarang sudah jadi populer Bapak Ibu, jadi matahari terbit. Sekarang yang bagus sunset. Sunset saingannya sedikit loh ya. Begitu gelap-gelap udah turun semua Bapak Ibu, enggak mau ngelihat sunset, agak gelap turun. Kalau sunrise kemeruyu, dawet suangel nonton, rebutan fotonya jadi senggol-senggolan. Nah, sekarang kan sama. Pergi ke Borobudur. Berangkat naik pesawat biasa, betul kan? Pesawat biasa, terus kita check in di Aman Jiwo, terus kemudian nonton Borobudur. Nah, cerita ini yang membuat orang tergerak Bapak Ibu. Nonton Borobudur, ini fotonya begini, lihat matahari terbenam di Borobudur. Oke? Siap malam kita makan bersama di sini. Oke, sudah. Pagi acara bebas, acara belanja di tempat sini. Siang pulang pakai private jet. Just? Good? Nah, private jetnya kan datang, sudah bawa. Sudah apa? Sudah bawa orang, gitu. Bawa orang, sama begitu mendarat, sama nanti acaranya sama prosedur seperti begini, pulang pesawat biasa. Jelas? Dan jangan yang jauh-jauh 2 jam mahal. Makanya Jakarta, Jogja 1 jam murah. Oke. Tidak mahal Bapak Ibu. Sungguh-sungguh tidak mahal. Ya $15.000 tergantung pesawatnya, $20.000. Oke, masih bisa dibagi orang. Masih bisa dibagi orang. Jos? Ada undiannya private jet, ada begininya, itu bisa dihitung. Waktu saya di Medan, itu cadangan jurus. Cadangan apa? Cadangan jurus. Pada waktu saya buat cadangan jurus, presentasi sama Uncle Charlie. Pak Uncle Charlie itu pemiliknya yang Medan Center Point, Bapak Ibu. Itu patung kita beli aja. Ya levelnya lain Bapak Ibu. Kita beli private jet aja, kongsian ya sama Pak Tung. Sampai hari ini saya juga diajak kongsian terus. Saya punya link banyak untuk orang yang jualan private jet. Bagaimana dia uang muka aja disewakan, kemudian cicilannya dibayar oleh sewanya. Jadi pesawat dititipkan dia juga. Ini terus baru ngomong Bapak Ibu, gitu ya. Baru ngomong, dan private jet bisa ditempelin perusahaan Anda Bapak Ibu. Nanti kalau nanti Anda yang naik perusahaannya Pak Freddy, Pak Frans kok Pak Freddy. Pak Fadli, Pak Frans, Pak Frans perusahaannya Frans Airline, wah keren aja, TDW, ternyata semua bisa ditempelin. Besok Bapak Ibu yang tour heli dengan saya sama, kita tempelin TDW, ini kita stikerin, semuanya oke. Semuanya apa? Oke Bapak Ibu. Nah, jadi itu jurus cadangan, kita punya jurus cadangan, kalau belum laku nanti kita akan keluarkan jurus ini. Jadi selalu ada second plan, third plan, fourth plan. Oke, siap? Siapa yang mulai belajar detailnya? Angkat tangan, katakan saya.
Masih banyak Bapak Ibu detail-detail karena saya marketing begitu banyaknya. Sekarang Bapak Ibu tahu kenapa saya bisa punya Rolls Royce, bisa punya rumah besar, punya pasif income banyak. Jualan seminar apa jualan properti? You mulai understand Bapak Ibu. Good? Nah sekarang kita lanjutkan. Yang masih ingat yang Central Group yang di Batam? Caranya bagaimana? Karena masih ada detailnya Bapak Ibu. Karena Anda tidak paham detailnya Anda nyonteknya angel. Luput ABCD, biarkan gini, luput itu berat. Luput itu apa? Biarkan tong desa Waringin yang luput. Tong Dilan Waringin 2025, jelas? Kangen itu berat, biarkan saya yang kangen. Rindu itu berat. Luput itu berat, ya biarkan saya yang berat, kamu sudah terima matangnya aja. Jos? Orang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Saya kan salah, tidak berhasil, closing. Saya pernah presentasi di Batam, closing 0. Why? Tanya. Gara-gara ribut sama orang di dalam. Dan sebetulnya itu ada teknik, saya lupa Bapak Ibu. Setiap sebetulnya kalau tekniknya, pertanyaannya berat, supaya bisa mencerna, harus nanya dulu. Misalnya, ada yang mau tanya, misalnya tanya apapun. Ayo, angkat tangan, ada yang tanya. Misalnya, sebelum tanya, sebelumnya, boleh tahu namanya Pak? Itu lebih jinak. Kalau orang nyebut nama saya Fadli, lebih jinak daripada baik. Itu ada orang tanya, ya langsung menyerang saya. Tidak bisa itu, tidak ada tuh hak milik itu. Sebetulnya di Bali itu ada hak milik atas hak sewa juga ada. Bali, angkat tangan. Hak milik di atas hak sewa itu ada Bapak Ibu. Asing boleh punya hak milik, boleh selama hak milik di atas hak sewa. Tetap haknya bawahnya enggak hilang. Jadi Anda miliknya cuma di atas hak sewa. Hak guna bangunan di atas hak milik di atas hak guna bangunan juga ada juga. Jadi hak guna bangunan di atas hak sewa itu mulainya di Bali Bapak Ibu. Ya mulai terus ribut Bapak Ibu. Orang mana ada saya ini juga di properti sanggup tarik. Saya jawab debat Bapak Ibu. Enggak nanya nama, debat. Debat deng, enggak bahas penawarannya, enggak bahas begininya, waktunya habis untuk ribut, ketika nawarin sebagian sudah pulang, closing telur asin. Asem, wis habis biaya pesawat, biaya gini, yang ngalami blong Bapak Ibu. Pameran juga ngalami, pameran kok enggak ada yang satu hari masuk, sudah ngapel, sudah nyewa cewek cantiknya cuma jual diri, macam jual diri bukan jual itu, jual kecantikannya, enggak gini, karena enggak dilatih, karena tidak di role play, tidak di target, tidak dibeginin. Kita selalu ada hadiahnya Bapak Ibu gitu ya. Yang paling banyak berhasil ngundang, betul? Itu dapat tiket nonton, dapat tiket di atas sekian, satu orang dapat sekian ribu rupiah. Kalau ada yang closing mau ngasih 10 juta, mau berangkat ke Batam dapat sekian. Yang enggak mau, yang nanti mau datang dia dapat semuanya, jadi lumayan. Sebelahnya pucat meneh, aduh. Kasir, ayo. Kita bilang, ayo semuanya, lumayan. Kita bilang, terima kasih teman. Atas hoka-hoka bentonya teman. Bu, ya alarm kadang. Nah itu ada, alarm sholat, tapi bisa dong dibuat getar, ya toh ya. Ada yang macam-macam Bapak Ibu. Ada yang pada waktu break, datangnya terlambat. Pak, saya kan Jumatan. Loh, tapi ada yang Jumatan tidak terlambat loh, betul enggak? Ada yang alarm sholat dan tidak bunyi loh, betul enggak? Ada yang tetap bisa sembahyang tanpa bahkan alarm loh, ya toh ya? Ya toh ya? Jadi ibu, jadi kita bilang terima kasih teman. Loh kan kita terima kasih loh, dia soleh dan traktir kita apa enggak luar biasa, double loh itu ya. Pahalanya double loh, ya toh ya? Untuk soleh sembahyang plus ngasih traktiran teman, enak enggak? Sebelahnya pucat asal. Oh, setengah bule aman.